Bab 541. Tidak seorang pun mengira Archie akan melewati tanda 200 dalam 2 menit, tetapi hal itu mungkin terjadi jika seseorang menghabiskan ki-nya. Akan tetapi, saat ia memasuki level radiasi 3 titik, kecepatannya akan berkurang seiring dengan ki-nya sebelum radiasi mengelilinginya. Namun, bukan hanya kecepatannya yang tetap sama, tetapi seringai di wajahnya tidak pernah hilang. Rasanya seperti dia sedang mendaki. Ketika dia hampir mengejar kelompok terdepan tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ragu, apakah dia menggunakan harta karun bermutu tinggi. Semua orang menatap pengawas dengan ragu. Mereka semua ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini menyadarkan iblis berkulit perunggu gelap itu dari lamunan. Dia juga merasa Archie menggunakan semacam harta karun. Tetapi ketika dia memikirkan kepala penguji yang mengawasi ujian, dia tahu mustahil untuk lolos dari deteksi mereka atau deteksi formasi kecuali seseorang menggunakan harta karun penyembunyian tingkat 7 yang hampir mustahil. Karena di atas tingkat 6, harta karun ditangani secara pribadi oleh tokoh tingkat Grand di Menduke. Selain itu, harta karun tersebut cukup istimewa karena hanya dapat digunakan oleh setidaknya seorang ahli alam kesadaran hukum semu. Jadi, Archie adalah seorang kultivator inti sungai berlian yang tidak memiliki sarana untuk menggunakannya meskipun ada yang meminjamkannya atau dia memiliki batu ki tingkat 7 yang sangat berharga di Royal Dimension. Jangan ragukan kredibilitas ujian ini. Tidak ada yang bisa berbuat curang di sini, dan jika ada yang menuduh lagi, aku akan meminta semua orang untuk pergi. Jawabnya dingin sebelum mengalihkan perhatiannya ke Archie. Tiba-tiba dia teringat pada pertanyaan Archie sebelum dia masuk, dan hatinya bergetar, apakah dia berpura-pura bodoh sebelumnya. Banyak yang punya pemikiran sama, tapi masih harus dilihat, karena Archie masih setengah jalan. Pada saat ini, iblis lain dari klan Adipati Agung melihat Archie melintasi mereka, dan dia pun melambai ke arah mereka disertai senyum ramah yang membuat mereka tercengang. Hahe, bagaimana? Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Seseorang berseru ketika mengidentifikasi siapa setan ini. Sepupu, mengapa kamu begitu lambat? Lukas, yang tengah memusatkan perhatian pada upaya menjaga ki-nya, mendengar suara riang namun mengejek dari belakang dan hampir tak dapat mengendalikan diri. Lalu Archie muncul di sampingnya sambil tersenyum. Ada apa? Hal itu membuat Lukas tercengang sebelum dia menggertakkan giginya dan berteriak, kau menipuku lagi. Archie tidak menjawab dan hanya tersenyum. Ia terus berlari dengan kecepatan seperti itu. Pada saat ini, Nancy melihat Archie muncul di sampingnya seperti hantu dan berteriak, kakakmu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah memasukkan racun yang tidak dapat dilacak ke tangan Archie yang seharusnya telah menyusup ke kulitnya dan kemudian ke meridian, menyebabkan penyimpangan ki dalam waktu 30 menit. Dia mendengar tentang Archie dari ibunya, dan dia menyuruhnya untuk menyingkirkan bocah nakal itu jika dia punya kesempatan. Namun dia tidak pernah menyangka hal itu akan semudah itu. Tetapi sekarang, tampaknya Archie tidak terpengaruh oleh pesona atau racunnya, yang membuatnya merasa takut terhadap iblis muda yang tersenyum ini yang tampaknya tidak berbahaya. Jangan lupa taruhan kita, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup dan kemudian menambahkanmu ke dalam koleksi kulit cantikku, oke? Archie tersenyum ramah seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang remeh, tetapi Nancy merasakan bulu kuduknya berdiri, dan dia bahkan ingin melarikan diri sekarang juga. Orang ini sama sekali tidak bodoh, dia penipu ulung, dan sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, kecepatan Archie tiba-tiba meningkat sementara senyum bodohnya lenyap dari wajahnya, dan berubah dingin, dan dia meninggalkan Nancy yang agak takut di belakang. Tak lama kemudian, ia mendekati Hugo, Bobby, dan Charles tanpa mengejek mereka atau mengatakan apapun, seolah-olah ia tidak tertarik pada mereka atau mereka tidak sepadan dengan waktunya. Wajah Charles yang tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat Archie melaju kencang ke arah mereka, bahkan setelah memberi mereka keunggulan setengah jam. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan dia suka berkompetisi dengan orang lain. Dia tidak pernah menyangka seseorang seperti Archie akan membangkitkan semangat juangnya secepat ini dalam kontes ini.
Tanpa mempedulikan apapun, dia pun berhenti menyimpan kinya dan mengejar Archie. Hahaha, bocah itu bahkan sempat membuat ayahnya khawatir. Aku akan menghajarnya begitu aku melihatnya. Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sama sekali berbeda dari dirinya yang murung beberapa saat yang lalu. Ketika dia melihat putranya mengalahkan semua orang dalam hitungan menit tanpa terpengaruh radiasi atau kelelahan ki dan mengejek anak-anak nakal yang sombong itu dalam prosesnya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Namun dia bersyukur karena hal itu tidak terjadi, dan kecemasannya berubah menjadi kebanggaan saat melihat putranya berada di barisan paling depan. Si bocah nakal itu benar-benar menjadi penipu setelah bertahun-tahun berbohong. Bahkan aku tidak tahu kapan dia berbohong atau berkata jujur. Baiklah, aku tidak perlu khawatir dia ditipu orang lain. Harvey merasa senang. Finlay dan Black Duke, di sisi lain, memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka ketika mereka melihat Archie berpura-pura selama ini. Lebih jauh lagi, ia telah memberikan handicap setengah jam kepada semua orang, yang berarti sejak awal, ia tidak pernah menganggap siapapun sebagai lawannya dan percaya diri akan memenangkan posisi pertama. Orang seperti ini sangat berbahaya dan sulit disingkirkan. Sepertinya Charles telah menemukan jodohnya tahun ini. Ash Duke berkomentar penuh arti, tetapi matanya agak sedih, ini merepotkan. Pada saat ini, Archie akhirnya melintasi medan radiasi 3 titik dan memasuki medan radiasi 4 titik, dan tak lama kemudian Charles mengikutinya. Namun, ekspresi Charles agak pucat dan semakin pucat saat merasakan radiasi bintang 4 dan dengan cepat melambat. Namun tidak seperti dirinya, Archie tetap mempertahankan kecepatannya tanpa berkeringat. Seberapa banyak ki yang dimilikinya dan seberapa kuat tekadnya bahkan lebih menggelikan. Namun, itu tetap tidak masuk akal, karena radiasi bela diri setidaknya akan memengaruhi tubuhnya. Mungkinkah dia telah membentuk tubuh tingkat 5? Pikirnya dengan ekspresi muram. Archie adalah seorang pembudidaya jiwa, jadi radiasi jiwa yang tidak terpengaruh olehnya masih dapat dipahami, tetapi bagaimana dengan radiasi bela diri? Kecuali dia memiliki tubuh iblis tingkat 5, tetapi tekanan ini setidaknya akan memperlambatnya. Meskipun demikian, tidak pernah terdengar ada iblis yang memiliki tubuh tingkat 5 di alam inti sungai karena rasa sakit dan potensi obat-obatan tingkat 5 sudah cukup untuk mencabik-cabik seorang kultivator inti sungai kecuali mereka adalah orang gila yang tidak memiliki emosi. Kedua pengawas itu juga menyipitkan mata saat melihat Archie masih bergerak tanpa hambatan di medan radiasi 4 titik. Itu hanya terjadi ribuan tahun yang lalu ketika seorang jenius tak tertandingi dari keluarga kekaisaran muncul. Pada saat ini, keempat setan tua itu menatap Archie dari dalam proyeksi kolam dengan mata berbinar. Tahun ini sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik. Seorang iblis tua berkulit keemasan dan bergaris-garis hitam seperti harimau berkomentar dengan penuh minat. Hanya iblis dengan sedikit kemauan. Dia bukan benih yang tak tertandingi. Seorang iblis hitam tua yang tingginya hanya 2 kaki, yang merupakan pemandangan langka di antara iblis, berbicara dengan dingin. Tetapi tekad adalah kunci untuk jalur jiwa, si tua iblis. Bagaimana kalau membiarkan bocah ini memasuki rumah pejuang jiwaku? Dia adalah iblis jiwa kehidupan, dan dari catatannya, dia adalah iblis yang licik. Pada saat ini, iblis berkulit putih dengan tanduk emas dan simbol rune hitam aneh di bawah mata kirinya mengusulkan. Hehe, Saudara Ampersand, bukankah terlalu cepat bagi kita untuk membagi siswa baru? Kita tunggu saja sebelum dia lulus ujian terakhir. Selain itu, bocah ini memiliki ketahanan yang tidak biasa terhadap radiasi, cadangan ki yang besar, dan pikiran yang nakal. Dia akan berkembang di rumah pembunuh jiwaku. Setan tinggi dengan mata kosong seperti hantu dan kulit hitam legam tersenyum penuh arti. Jika diperhatikan dengan saksama, tidak ada apapun di mulutnya, dan warnanya benar-benar hitam pekat. Ampersand hanya melirik setan hantu ini dan tanpa emosi menatap Archie, yang sudah melintasi medan radiasi 5 titik dan masih terlihat sama. Yah, seperti yang dikatakan oleh Saudara Bodah, itu masih tergantung pada siswa yang akan memilih asrama mana setelah lulus ujian masuk. Jangan memaksakan pilihan pada mereka. Kedua iblis itu tetap diam.
Mereka tahu Archie tidak cocok untuk keluarga mereka karena dia adalah seorang pembudidaya jiwa, jadi mereka hanya bisa membiarkan kedua iblis tua ini bertarung untuknya. Tetapi masih harus dilihat apakah dia bisa lulus ujian terakhir. Pada saat ini, Archie akhirnya melintasi penghalang tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, dan keempat iblis itu menatap dengan cahaya yang berbeda di mata iblis mereka. Jika kita hitung waktu individu, ia berhasil melewati jalan setan. Ini rekor baru, dan lebih sulit dipecahkan daripada rekor lama. Tapi jika kita menghitung waktu dari awal sampai akhir, rekornya tidak terpecahkan, yang juga tidak akan memberi hadiah poin kerajaan. Ampersand tanpa ekspresi menatap ketiganya. Mari kita pilih ini. Saya mengakui rekor baru ini. Bab 542. S menatap gerbang iblis yang kini hanya berjarak 100 meter darinya dengan tatapan penuh arti. Ia bisa merasakan perasaan mengerikan dari kabut di dalamnya. Jika aku mencoba masuk dengan cara lain, aku mungkin akan ketahuan. Tempat ini tidak mudah, dan misi ini akan sangat mematikan jika aku bertindak gegabah, renungnya serius. Sekarang setelah aku menunjukkan ketahananku yang luar biasa terhadap radiasi dan cadangan ki yang besar, mereka mungkin mulai mengamatiku. Namun, itu tidak cukup untuk menarik perhatian kepala sekolah. Hanya ujian terakhir yang tersisa, dan itu selalu acak setiap tahun. Aku hanya perlu lulus pada awalnya, dan ini seharusnya cukup untuk masuk ke dalam buku catatan orang penting. Mengenai iblis wanita itu, dia membuat segalanya lebih mudah dengan mendekatiku dan memberiku kesempatan untuk bertindak dan... S tersenyum licik saat melihat ke sisi lain. Dia bisa melihat para iblis masih berjuang di medan radiasi 3 titik sementara Charles masih jauh dari titik tengah di medan radiasi 4 titik. Namun, fokus penonton tertuju pada Archie karena mereka menatapnya dengan rasa tidak percaya karena ia melewati seluruh lapangan terlalu cepat, dan itu mungkin akan menjadi rekor baru. Namun masih harus dilihat apakah lembaga tersebut mengakui rekornya karena ia membuang waktu setengah jam. Meskipun demikian, di mata semua orang, Archie sudah menjadi pemuda yang menakutkan dan memiliki peluang tertinggi untuk masuk ke lembaga itu. Kau memiliki putra yang baik, Adipati Runik. Adipati Api Kegelapan mengucapkan selamat tanpa ekspresi saat ini. Harvey tersenyum puas saat melihat putranya berdiri sendirian di titik akhir. Ia mengangguk, benar. Dia akhirnya mengerti mengapa Archie begitu percaya diri dalam melewati dan menjaga Lukas. Dia masih menyembunyikan kehebatannya yang sebenarnya. Tapi dari mana dia mendapatkan teknik penyempurnaan tubuh tingkat 5? Klan utama tidak akan pernah memberikannya kepada Archie. Dan dia juga membutuhkan seorang alkemis tingkat 5. Atau dia lulus ujian ini dengan tekad dan ki yang kuat. Aku harus bertanya pada bocah itu, pikir Harvey. Dia tahu teknik penyempurnaan tubuh tingkat 5 dan tingkat 6 ada di tangan Adipati Iblis Agung Kehidupan, dan dia tidak akan memberikannya tanpa alasan yang jelas, atau setidaknya dia tidak akan memberikannya kepada Archie. Itulah sebabnya dia tidak percaya Archie memiliki tubuh kelas 5. Dia ingat dengan jelas bahwa Archie hanya mengolah tubuh kelas 1 dan tidak pernah menyentuh teknik penyempurnaan tubuh. Karena dia takut sakit, dan dia juga tidak pernah memaksanya karena akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya jika dipaksakan. Namun dia tidak yakin lagi, perpustakaan tersembunyi tempat semua teknik dan keterampilan berharga milik Runic Soul Clan terbuka untuk Archie, dan dia bisa mempelajari apa saja. Finlay juga tampak muram saat ini. Ia tidak pernah menyangka Archie telah menyembunyikan dirinya sedalam ini, dan dari penampilannya, jelas bahwa Lukas bukanlah tandingannya. Jika dia memasuki Royal Demon Institute sekarang, bahkan jika klan utama menganggap Archie sebagai duri dan ancaman, mereka tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Hanya dari dalam mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi dengan penampilannya yang mengagumkan, dia mungkin juga menarik perhatian seorang kepala asrama dan menjadi murid pribadinya. Begitu itu terjadi, bahaya yang bisa mereka timbulkan pada Archie akan sangat kecil. Ini buruk. Dia mengerutkan kening dengan muram saat niat membunuh muncul di matanya. Anjing tua, jangan pikirkan itu lagi. Tunggu saja dengan sabar untuk kompetisi peringkat keluarga berikutnya. Mari kita lihat siapa yang bisa mempertahankan posisi keluarga nomor 1 mereka lagi. Harvey berkata dengan dingin sambil melotot ke arah Finlay.
Dia bisa merasakan niat membunuh, tetapi dia tidak khawatir lagi. Setelah Archie masuk ke lembaga itu, Finlay tidak bisa berbuat apa-apa selain menjambak rambutnya karena frustrasi. Sebaliknya, ia harus mengkhawatirkan Lucas, yang merupakan target Archie, dan ia mungkin tidak akan berhasil masuk ke lembaga itu. Finlay menatap Harvey dengan dingin, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Yang lain mendengarkannya namun tetap diam. Mereka juga memiliki persaingan yang sama di klan mereka, dan persaingannya sangat ketat. Persaingan antara klan Adipati dari 4 suku setan besar bukanlah hal yang langka. Satu-satunya pihak yang tidak merasa senang dengan situasi ini adalah iblis kayu racun, khususnya Black Duke. Dia sengaja ingin membuat Archie menderita sehingga dia bisa menagih hutang lamanya pada Harvey, tetapi dia tidak pernah menyangka Archie bahkan lebih sulit dihadapi daripada Harvey. Setidaknya Harvey masih bisa ditebak, tapi Archie tampak mudah ditebak, tetapi kenyataannya tidak, dan ini akan memaksa orang lain untuk berpikir apakah mereka bisa menebaknya atau tidak. Sekarang Nancy telah memprovokasinya, dan tampaknya dia sengaja membiarkannya melakukannya juga. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya jika Nancy tidak menepati janjinya. 1 jam berlalu, dan hampir semua peserta kini berada di dalam jalan setan pemecah pikiran, dan Charles baru saja memasuki medan radiasi 5 titik sementara yang lain di belakangnya masih berada di medan radiasi 4 titik. Semua orang paham betapa mengerikannya main Breaking Demonic Path dan mereka memandang iblis muda yang duduk di sisi lain dengan tenang dan semakin gentar. Archie telah menyelesaikan ujian ini dengan mudah, tetapi kenyataannya tidak demikian, dan ini juga membuktikan tidak ada yang salah dengan formasinya, tetapi Archie terlalu tangguh. 2 jam lagi telah berlalu, dan hanya tersisa 2 jam sebelum waktu habis. Pada saat ini, Charles akhirnya melangkah keluar dengan ekspresi pucat di wajah dinginnya, tetapi tidak ada kegembiraan karena tampil sebagai yang kedua di matanya, tetapi keterkejutan saat dia melihat Archie yang tidak berekspresi. Meskipun dia tahu ada jurang pemisah antara dirinya dan Archie, jurang pemisah itu begitu besar sehingga dia bahkan tidak ingin mempercayainya. Harga dirinya sebagai pemuda berprestasi di klannya terluka. Tetapi dia tetap tidak mau mengaku kalah karena masih ada ujian terakhir. Meskipun Archie memiliki cadangan ki yang lebih besar dan lebih tahan terhadap radiasi, bukan berarti dia pandai bertarung juga. Charles mengangguk memberi hormat ke arah Archie tanpa berkata apa-apa lagi, lalu duduk bersila beberapa meter darinya untuk memulihkan diri. S menatap Charles dengan penuh arti, klan iblis mimpi buruk terkenal dengan kemampuan pembunuhan mereka, dan Charles ini berasal dari klan adipati pertama mereka dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Jadi, dia seharusnya memiliki pengetahuan inti mereka. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Sekarang pikirannya sudah lelah, akan mudah untuk mendapatkan ingatannya. Mungkin itu berguna sebagai referensi, dan Noah bisa langsung mempelajarinya. Ada juga teknik pesona dan racun dari Paul yang tidak berguna bagiku, tetapi berguna bagi anggota keluarga. Sedangkan untuk Archie, dia memiliki pengetahuan inti tentang rune crafting milik Runic Soul Clan hingga kelas 6. Haruskah aku membuat perpustakaan di rumah pencuri, dengan semua pengetahuan berguna yang kumiliki? S tak dapat menahan diri untuk berpikir sebelum ia menggunakan penyelidikan jiwa pada Charles. Dia sangat tertarik pada kemampuan yang berhubungan dengan jalur kegelapan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penggunaan di masa mendatang. Adapun anggota rumahnya, mereka dapat menggunakannya secara langsung dan belajar lebih cepat, tetapi merupakan tugas yang sangat merepotkan untuk merekam ingatannya dalam sebuah teks. Namun gulungan Jat memberinya wawasan mengenai hal ini karena gulungan itu dapat merekam pengetahuan langsung dari lautan pengetahuan, jadi ia memutuskan untuk mencari metode pembuatannya sebelum merekam kenangan penting ke dalam gulungan batu giok dan kemudian membuat perpustakaan di rumah pencuri itu. Mengenai metode perumusan gulungan batu giok yang hilang, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, dan seseorang hanya harus memiliki kemauan untuk menemukannya. Charles tidak tahu bahwa semua rahasia inti klannya dan ingatannya sedang dianeksasi oleh seseorang. S juga berencana untuk menyerap ingatan iblis api. Dengan cara ini, dia akan memiliki semua pengetahuan inti dari 4 klan iblis Adipati Agung,
termasuk pengetahuan rahasia klan kayu racun. Paul merupakan keturunan langsung dari Grand Demon Duke, jadi wajar saja jika ia memiliki lebih banyak pengetahuan dan rahasia inti dari Poison Wood Clan dibanding anggota keluarga seperti Harvey atau Ash Duke. Seiring berlalunya waktu dan tenggat waktu semakin dekat, para iblis muda mulai panik, yang membuat mereka makin sulit untuk maju. Setelah Charles, sepupunya Bobby muncul, dan setelah menyapa Archie, dia duduk di belakang sepupunya untuk memulihkan diri. Anehnya, orang berikutnya yang muncul adalah Lucas dengan wajah pucat. Ia melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah Archie sebelum ia mulai pulih. Ash menatap Lucas dengan penuh arti. Orang ini menyembunyikan sesuatu. Yang berikutnya adalah Hugo dengan ekspresi agak jelek saat dia melihat ke arah Lucas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan juga mengangguk ke arah Archie dan memilih tempat untuk beristirahat. Setelah 15 menit, Nancy muncul bersama dua setan kayu beracun lainnya. Tampaknya dia menunggu mereka agar mereka bisa keluar bersama. Dia takut pada Archie setelah bertemu dengannya dan mendengar kata-katanya yang mengerikan. Akan tetapi, Archie sama sekali mengabaikan kedua orang lainnya dan tersenyum dingin, yang membuat Nancy tercengang. Bab 543. Di bawah tatapan tajam Archie, Nancy merasa gelisah sementara yang lain memandang mereka dengan geli. Semua orang ingin melihat apa yang akan dilakukan Archie sekarang, dan tidak ada seorang pun yang mengejeknya lagi karena taruhan yang dibuatnya dengan Nancy di awal. Kurasa ini kemenanganku, kata Archie sambil tersenyum lembut sambil menatap Nancy. Nancy menahan rasa gelisah di hatinya dan memaksakan senyum genit di wajahnya yang pucat. Kakak, bagaimana kalau kau biarkan aku beristirahat dulu sebelum aku menjadi pacarmu? Kinya hampir habis, dan dia juga merasakan beberapa efek radiasi. Dia tahu jika Archie memutuskan untuk melakukan trik apapun, dia tidak akan bisa membela diri. Pihaknya tidak akan campur tangan dalam masalah ini selama Archie tidak ketahuan melakukan sesuatu, seperti yang telah dilakukannya. Sekarang, dia bahkan menyesal mendekati Archie dan bertaruh dengan si brengsek ini. Kalau saja dia tahu Archie hanya berpura-pura bodoh untuk menjebaknya, dia tidak akan pernah membuka mulut liciknya. Kalau dia pakai serangan jiwa, aku tinggal pakai harta yang diberikan ibu lalu mengekspos dia dan membuatnya tereliminasi. Pikirnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Archie hanya tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku tidak terburu-buru, tapi jangan biarkan aku menunggu lama atau kalian akan tahu tentang koleksi kulitku yang cantik. Nancy merasa sedikit merinding saat memikirkan apa yang dikatakan Archie saat dia melewatinya, tetapi senyum di wajahnya tidak hilang, dan dia dengan cepat setuju, tentu saja, taruhan adalah taruhan. Setelah itu, dia duduk jauh dari Archie bersama dua iblis kayu beracun lainnya yang juga waspada terhadap Archie. Banyak yang mengira Archie merencanakan sesuatu lagi, tetapi mereka tidak tahu apa. Namun, mereka tahu Nancy akan menderita kali ini. Hampir semuanya bersorak atas nasib buruk iblis kayu beracun yang memprovokasi orang cerdik itu. Biasanya, para iblis kayu racunlah yang memainkan trik kotor dan diam-diam menyerang orang lain, tetapi kini keadaan tiba-tiba berbalik melawan iblis kehidupan. Saya harap kamu ingat apa yang kamu katakan di awal ujian ini. Harvey tiba-tiba menatap Black Duke sambil tersenyum puas. Dulu si jalang ini pernah mencoba merayunya di depan Ellie dan melontarkan banyak kebohongan yang berujung pada pemukulan keji terhadap Black Duke, dan kalau bukan karena jimat penyelamat nyawa, Ellie pasti sudah mati di tangannya hari itu. Meskipun demikian, kebencian dan dendam di antara keduanya masih ada. Akan tetapi, dalam hal bermain trik, Black Duke jauh lebih unggul daripada Harvey. Sementara itu, dia tidak akan pernah bertarung dengan Harvey karena Harvey jauh lebih kuat daripadanya. Dia belajar dengan cara yang sulit. Kali ini tidak ada bedanya. Dia hampir membalas dendam dengan menggunakan Archie, tetapi dia tidak pernah menyangka putranya akan membalikkan keadaan dengan mudah. Sekarang, dia akan melakukan hal yang sama seperti Black Duke dan memprovokasinya tanpa kendali. Black Duke berkata dengan dingin, jangan lupa ini adalah Royal Demon Institute. Jika si penyimpang kecil itu melakukan tindakan yang melanggar aturan, kaulah orang pertama yang akan menangis. Harvey tersenyum mengejek.
Heh, apa kau masih berpikir bocah nakalku lebih rendah dari jalang kecilmu dalam hal permainan pikiran? Jaga lidahmu. Black Duke menggertakkan giginya dan menahan keinginannya untuk menyerang Harvey. Apa aku salah bicara? Anak perempuan pelacur memang jalang. Harvey berkata dingin tanpa menahan diri. Dia ingin gadis itu menyerangnya di sini dan menanggung akibatnya. Black Duke merasa dirinya terlalu mudah terprovokasi hari ini, sementara Harvey lebih menahan diri dari masa lalu. Pada akhirnya, dia menutup telinganya dengan ki dan berpura-pura Harvey tidak ada. Harvey tidak keberatan dan hanya memperlihatkan senyum kemenangan sebelum melirik Finlay dengan penuh arti. Finlay juga merasa cukup frustrasi, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Waktu berlalu, dan ketika detik terakhir dari 6 jam berlalu, iblis berkulit perunggu gelap itu dengan dingin menyatakan, ujian jalur iblis telah mencapai kesimpulan, dan siapapun yang tidak berhasil menyeberang ke sisi lain telah gagal. Saat suaranya menghilang, formasi abu-abu itu tiba-tiba mulai memudar sebelum area efektif kembali normal. Banyak iblis terengah-engah, dengan wajah pucat saat ini. Dari 3.000 kontestan, hanya 68 yang lulus ujian, yang tidak mengejutkan karena itu adalah acara normal dalam ujian masuk tahunan Royal Demon Institute. Bahkan ada kasus di mana tidak ada setan yang lulus ujian kedua sama sekali. Bagi yang gagal, silakan kembali dan mencoba tahun depan. Iblis berkulit ungu itu berkata dengan nada mengejek, lalu dia melihat ke sisi lain, bagi yang lulus ujian ini, kalian hanya punya waktu 1 jam sebelum ujian terakhir dimulai, terlepas dari apakah kalian sembuh atau tidak. Para kontestan itu tidak berani mengabaikan masa tenggang ini dan mereka segera pulih karena 1 jam adalah waktu yang cukup singkat. Bahkan para peserta dari 4 klan iblis besar pun tidak berbeda dan kurang memperhatikan. Es berpura-pura sedang bermeditasi, dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia tidak menghabiskan ki apapun saat melakukan aksi itu di awal, atau akan lebih konyol jika memiliki ki sebanyak ini. 1 jam berlalu dengan cepat. Iblis berwajah perunggu gelap itu menatap dingin ke arah semua orang sambil berdiri tepat di depan gerbang iblis dan berkata lantang, baiklah, berkumpul. Para setan muda akhirnya membuka mata mereka dan tanpa terpaksa berkumpul bersama. Ada 52 laki-laki dan 16 perempuan di antara kontestan ini. Ini adalah ujian terakhir, dan seperti setiap tahun, kami hanya memiliki 10 kursi yang terbuka untuk diperebutkan, tidak lebih, tidak kurang. Meskipun ada 10 kursi, sudah bertahun-tahun sejak ke-10 kursi itu terisi dalam ujian tahunan. Jadi, saya sarankan Anda mengerahkan seluruh kemampuan Anda. Iblis berkulit ungu itu menyatakan. Iblis berkulit perunggu gelap itu mengangguk setuju dan berkata, sekarang, mari kita menuju ujian terakhir, yang akan berlangsung acak seperti setiap tahun. Ujian tahun ini adalah Hunter Mania. Mereka benar-benar kejam karena mengalami Hunter Mania tahun ini. Sang Duke Ash mendecakkan lidahnya karena marah. Mungkin tidak ada satupun pemenang tahun ini. Ekspresi Duke Api Hitam juga agak bingung. Harvey tidak berkomentar, tetapi sedikit kekhawatiran melintas di matanya saat dia melihat punggung Archie. Wajah para kontestan juga menjadi pucat karena mereka tahu apa itu Hunter Mania. Itu adalah salah satu tema ujian akhir tersulit dari Royal Demon Institute. Setan berkulit ungu itu tersenyum dingin dan berkata, saya akan menjelaskan peraturan Hunter Mania, yang sangat sederhana. Semua orang di sini akan diberikan lencana pemburu khusus untuk dikenakan sepanjang waktu. Ingat, Anda tidak dapat melepaskannya atau menyembunyikannya, atau menyimpannya di tempat penyimpanan harta karun manapun. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan dieliminasi dari Hunter Mania. Setelahnya, kalian akan memasuki rawa berkabut di balik gerbang iblis, yang akan menjadi lokasi kalian untuk Hunter Mania. Yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan setidaknya 5 lencana pemburu lawanmu untuk lulus ujian mania pemburu. Mengenai cara mengumpulkannya, kurasa aku tidak perlu mengatakan yang sudah jelas, tapi aku tetap memberitahumu, dengan cara apapun yang memungkinkan. Iblis berkulit ungu itu dengan dingin menyatakan, begitu lencana itu meninggalkanmu, kau akan tersingkir dari pertarungan memperebutkan 10 kursi masuk. Namun,
Ini tidak berarti kau akan sepenuhnya tersingkir dari Hunter Mania. Iblis berkulit perunggu berbicara pada saat ini, mereka yang kehilangan kualifikasi masuknya masih dapat merebut lencana pemburu milik orang lain dan juga membuat mereka kehilangan kualifikasinya. Sekarang, jika ada yang punya pertanyaan terkait ujian Hunter Mania, silakan bicara. Semua orang menarik napas dalam-dalam karena mania pemburu ini benar-benar kejam sebagaimana yang digambarkan dalam legenda dan dari banyak catatan, dalam setiap mania pemburu, jarang ada yang lewat. Karena mereka yang kehilangan lencana dapat bersatu dan membuat orang lain kehilangan kualifikasinya sebagai tindakan balas dendam. Itu membuat peristiwa ini kejam, dan semua setan ini menyedihkan untuk ditemui tahun ini. Pada saat itu, sebuah tangan terangkat, dan itu tidak lain adalah Archie, yang memiliki senyum ramah di wajahnya, tidak seperti orang lain, seolah-olah dia tidak takut dengan ujian ini. Ekspresi iblis berkulit ungu itu sedikit melembut saat dia melihat itu adalah Archie. Dia tidak lagi menunduk menatapnya. Dia mengangguk, bicaralah. Archie mengangguk dan bertanya dengan sopan, apakah membunuh diperbolehkan? Wajah semua orang berubah pucat dan menatap Archie, yang masih tersenyum, dan merasa orang ini benar-benar punya bakat untuk menggerakkan orang lain. Mata iblis berkulit ungu itu sedikit menyipit, dia menjawab, jika pihak lain keras kepala dan tidak menyerahkan lencana pemburu mereka, maka pembunuhan yang tidak disengaja tidak akan melanggar aturan pertama ujian masuk. Namun jika seseorang menyerah atau menyerahkan lencana pemburu mereka dengan damai dan kamu masih memberikan pukulan mematikan atau mencoba membunuh mereka, itu akan melanggar aturan pertama. Archie mengangguk tanda mengerti sebelum bertanya sesuatu. Bagaimana kalau kita membunuh seseorang sebelum mereka sempat berbicara atau bereaksi? Maksudku, dengan satu serangan atau serangan diam-diam. Bab 544. Bagaimana kalau kita membunuh seseorang sebelum dia sempat berbicara? Maksudku, dengan satu pukulan atau serangan diam-diam. Jangan salah paham, tapi kalau kita nyatakan kehadiran kita lebih dulu, itu akan membuat pihak lain waspada, dan tentu saja mereka akan melawan, lalu menyerahkan lencana mereka dengan damai. Selain itu, jika pihak lain kuat, maka serangan diam-diam akan menjadi metode yang paling jelas dan praktis. Lalu, jika seseorang mati karena serangan diam-diam itu atau seseorang cukup lemah untuk tidak menerima satu serangan pun, mereka akan mati saat itu juga. Lagi pula, karena yang kalah masih bisa ikut bertarung dan menyingkirkanku dengan bergabung bersama pecundang lainnya, aku tidak akan ragu untuk membunuh mereka saat ada kesempatan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak menyerah. Itu pilihan yang jauh lebih baik daripada meninggalkan bahaya seperti itu, benar kan semuanya? Archie memandang semua orang sambil tersenyum saat dia menanyakan hal yang sudah jelas. Namun, tidak semua orang bisa tersenyum seperti itu. Mereka semua menatap Archie dengan tatapan tidak bersahabat dan jauh. Orang ini hanya mengatakan bahwa dia membunuh mereka saat ada kesempatan dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Putramu memang Duke Runik yang pemberani, tapi aku suka gayanya, kata Duke Api Hitam sambil tersenyum. Dia hanya menyatakan fakta. Kita mungkin melakukan hal yang sama dalam skenario seperti itu. Membunuh bahaya tersembunyi itu lebih efektif daripada membiarkan mereka hidup dan menunggu mereka membalas dendam. Tapi dia juga menjadikan dirinya target. Keberanian Archie juga membuat Duke terkesan. Mungkin itu rencananya. Akan jauh lebih mudah jika orang lain mendatanginya daripada menemukan mereka di rawa berkabut. Atau dia hanya menakut-nakuti semua orang, jadi mereka menghindari konflik dengannya atau menyerahkan lencana mereka karena takut mati. Tapi sulit untuk mengintimidasi semua orang dengan sedikit kata. Setan kayu racun mencibir. Harvey tidak membalas dan hanya berkata, namun orang yang mengatakan ini adalah seseorang yang baru saja memecahkan rekor, jadi mungkin ada pengaruhnya. Iblis berkulit ungu itu menatap Archie dengan tatapan aneh sambil berkata, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Selama kau membunuh seseorang yang ingin menyerah, kau akan melanggar aturan pertama. Tetapi jika seseorang menyerah dan ingin membalas dendam kepada Anda, maka masih bisa diperdebatkan untuk melihatnya dari sudut pandang lain. Saya harap ini akan menjawab pertanyaan tentang pembunuhan. Ada lagi yang punya pertanyaan?
Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Bobby tiba-tiba bertanya, kamu bilang begitu kita melepas lencana kita, kita akan tereliminasi. Bagaimana kalau tidak ada yang melenyapkan kita, tapi kita sendiri yang melepas lencana kita dan membuangnya atau menyembunyikannya di suatu tempat, atau bahkan menghancurkannya? Apakah itu akan dianggap eliminasi normal dan lencana tersembunyi itu dihitung sebagai poin juga atau jika kita menghancurkannya akan tetap memengaruhi total poin? Iblis berkulit ungu itu tersenyum, pertanyaan yang menarik. Jika kau melepaskan lencanamu atas kemauanmu sendiri, maka sembunyikan di suatu tempat. Kau tetap akan menganggapnya sebagai eliminasi normal tanpa melanggar aturan apapun. Tetapi jika seorang kontestan dengan lencana utuh menemukan lencana itu, mereka tetap akan mendapatkan poin. Adapun penghancurannya, secara alami jumlah total lencana pemburu akan berkurang dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya setelahnya. Semua orang saling memandang dengan pikiran yang berbeda-beda, dan beberapa mengerutkan kening. Menurut iblis ini, jika mereka semua menghancurkan lencana mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa lulus ujian tahun ini. Sementara jika mereka menghancurkan lencana mereka setelah dipukuli oleh seseorang dan sebelum orang itu mengambilnya lalu menyerah, itu juga berarti mereka akan mengurangi peluang orang lain untuk lulus ujian. Namun, saat pikiran itu muncul di benak mereka, mereka semua menatap Archie yang tersenyum semakin lebar saat itu. Mereka semua tiba-tiba merasa merinding karena sekarang semua orang akan saling menghabisi nyawa satu sama lain sebab mereka tidak mau mengambil risiko membiarkan orang lain menghancurkan lencana mereka. Apakah dia meramalkan semua ini? Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Namun satu hal yang pasti, sekarang ujian ini jauh lebih berbahaya, dan meloloskan diri dengan selamat akan lebih sulit lagi jika mereka melakukan kesalahan atau tidak menyerah tepat waktu. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mundur setelah sampai sejauh ini. Setelah itu, tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan, tetapi semua orang lebih waspada terhadap yang lain. Terutama para iblis dari klan iblis besar yang lulus ujian terlebih dahulu. Baiklah, karena tidak ada yang punya pertanyaan lagi, mari kita mulai Hunter Mania. Ujian ini akan berlangsung selama 10 hari. Sekarang, aku akan menyerahkan lencana pemburu kepada semua orang, dan setelah itu kalian boleh memasuki gerbang iblis di belakangku, dan kalian semua akan muncul di rawa berkabut. Agar adil dan menarik, setelah kamu mendapatkan lencanamu, kamu akan diberi waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam ini, tidak seorang pun dapat menyerangmu atau merebut lencanamu. Kata iblis berkulit perunggu gelap itu. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan banyak tembakan melesat ke dada para kontestan. Kemudian, lencana segitiga hitam dengan reruntuhan emas yang bersinar muncul di jubah semua orang. Itu adalah lencana pemburu. Namun belum ada seorang pun yang mencoba melepaskannya. Gerbang iblis telah terbuka. Sebuah suara yang dahsyat bergema di sekitar pada saat ini. Kabut tebal yang menyelimuti gerbang iblis tiba-tiba berubah menjadi hijau pada saat ini. Pergilah. Sekarang saatnya telah dimulai. Iblis berkulit ungu itu menyatakan dengan sungguh-sungguh. Tak seorang pun ragu lagi dan mereka pun bergegas menuju gerbang iblis Royal Demon Institute. Es tidak lagi mencoba pamer dan juga memasuki kabut hijau, yang tidak memberinya perasaan yang lebih mengkhawatirkan. Dia bisa merasakan kabut ini adalah semacam formasi yang mengubah lokasi, dan gerbang iblis ini mungkin lebih luar biasa dari yang dia kira. Setelah melewati kabut hijau, dia tiba-tiba melangkah ke dalam cairan dan ketika dia melihat sekeliling, dia berada di tengah rawa yang luas bersama orang lain. Kabut hijau muda juga memenuhi udara. Kabut ini juga beracun, tetapi tidak cukup untuk memengaruhi pembudidaya inti sungai seperti para peserta. Semua orang mengaktifkan harta karun terlebih dahulu sebelum mereka semua berlari ke arah yang berbeda tanpa henti. Mereka semua ingin bersembunyi dan menemukan lokasi yang berbeda sebelum perburuan dimulai. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Tidak seorang pun ingin tinggal dekat dengan siapapun karena semua orang adalah musuh. Es tersenyum, melihat semua orang berhamburan ke berbagai arah. Dia juga mengeluarkan jubah penyembunyi kelas 4 dan melakukan apa yang dilakukan orang lain.
Dia tidak ingin menggunakan kemampuan silumannya yang tidak berperasaan, meskipun tidak di sini, atau mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Walaupun dia bisa saja mengatakan kalau dia membangkitkan kemampuan siluman ini dengan tubuh tingkat tinggi miliknya, sebagai iblis kehidupan jiwa, dia tahu kalau mustahil untuk membangkitkan kemampuan tipe siluman. Elemen bawaan suku iblis kehidupan semuanya terkait dengan kehidupan dan alam, dan sangat sedikit iblis kehidupan yang memiliki elemen lain selain kategori ini. Elemen archi adalah jiwa kayu, dan es menggunakan elemen jiwa bumi untuk memunculkan penampilan elemen jiwa kayu karena warna mereka sama. Selama seseorang tidak memperhatikan struktur ki-nya, tidak seorang pun akan mengetahui elemen aslinya. Bahkan Harvey tidak curiga. Namun, jika ada yang bertanya kepadanya, dia selalu bisa mengatakan bahwa dia memiliki dua elemen yang langka tetapi bukan tidak mungkin. Itulah sebabnya dia tidak terlalu khawatir dengan masalah ini. Terakhir, dia tidak dapat memperlihatkan niat setengah pedangnya, atau akan sangat berbeda dari archi yang asli. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia memahami senjata, tujuannya bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari siapapun kecuali mereka adalah jenius tak tertandingi yang tidak ingin dicapai es. Lebih jauh lagi, archi berlatih panahan rahasia, yang merupakan seni tingkat langit atas dari keluarga rahasia, yang menggunakan busur dan anak panah ki. Kebanyakan pembudidaya jiwa berlatih memanah karena mereka tidak mempunyai tubuh yang kuat. Tingkat pertama seni ini, panah ki, mudah ditiru karena fungsinya seperti peluru jiwanya. Meskipun tiga bagian yang direaming rumit, es dapat menirunya setelah beberapa saat. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk menggandakannya di sini, jadi dia akan menggunakan tali jiwa pencurinya juga. Tak seorang pun dapat menghubungkan harta karun pencuri langit ini dan ada banyak jenis harta karun seperti tali jiwa pencuri sehingga tidak akan menarik perhatian. Meski tingkat 6, itu adalah harta karun sistem dan menggunakan ki surgawi sebagai media, jadi formasi itu tidak akan bisa mendeteksi tingkat aslinya sama sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keempat setan itu juga melihat ke proyeksi kolam, yang sekarang menampilkan pemandangan setan yang berbeda-beda. Setan tua memandang ke arah setan-setan muda yang bergerak ke arah berbeda, lalu berkata sambil mengerutkan kening, aku rasa tidak akan ada 2 atau 3 orang yang akan lulus ujian ini. Ampersand melihat proyeksi archi dan tersenyum, siapapun yang bisa lulus Hunter Mania memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memiliki bakat kelas 7, dan angkatan tahun ini cukup menarik. Jadi, mungkin akan mengejutkan kita tahun ini. Bab 545. Sudah 6 jam sejak Hunter Mania dimulai, dan para kontestan telah memasuki rawa berkabut. Di luar gerbang setan, sebuah proyeksi besar muncul, yang memperlihatkan beberapa kontestan kepada para penonton. Hal itu juga untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memihak dan segala jenis penilaian akan bersikap adil dan tidak bias. Semua orang memperhatikan dengan seksama gerak-gerik setan muda itu dan hingga kini belum ada seorang pun yang berhadapan langsung dengan siapapun dan sebagian besar dari mereka bersembunyi daripada berkeliaran. Keempat klan iblis besar juga memperhatikan dengan saksama tanpa berbicara. Itulah mengapa kompetisi ini sangat sulit untuk dilewati. Sebagian besar waktu, semua orang hanya bersembunyi dengan harta karun yang disembunyikan. Bahkan indera bela diri atau jiwa mereka tidak dapat melihat harta karun tersebut. Duke Ash mendesah sedih. Semua orang setuju dengannya, dan mereka memasang ekspresi agak jelek karena keturunan mereka mungkin tidak lulus ujian tahun ini. Finlay, di sisi lain, senang dengan perkembangan baru ini karena jika Archie tidak memasuki Royal Demon Institute tahun ini, maka dia akan punya waktu setahun penuh untuk menyingkirkannya. Kali ini, bahkan klan utama mungkin membantu, yang akan membuatnya semakin mudah. Lihat, iblis kehidupan itu bergerak mendekati tempat persembunyian peserta lain. Dia bahkan tidak menggunakan harta karun penyembunyiannya dan berjalan tanpa peduli apapun di dunia. Apakah menurutmu dia disergap olehnya, setelah semua pembicaraan itu? Seseorang dari kerumunan klan cabang berseru, menarik perhatian semua orang ke proyeksi Archie. Harvey tampak sedikit khawatir saat Archie berada dalam jangkauan orang lain, dan Archie hanya mengenakan jubah penyembunyiannya seperti jubah biasa. Dia bahkan tidak mengaktifkannya seolah-olah dia ingin orang lain menyerangnya.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S bergerak tanpa senjata dirawat tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman atau khawatir. Saya sedang diamati, jadi melakukan sesuatu yang tidak biasa bukanlah pilihan yang bijaksana. Saya hanya bisa berpura-pura berjalan tanpa tujuan ke arah peserta dan kemudian bertindak. S samar-samar bisa merasakan gelombang ki tersembunyi di tempat ini, dan dia mengira tempat ini dipenuhi dengan susunan formasi pemantau. Jadi, dia tidak ingin melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh iblis kehidupan. Jadi, dia memutuskan untuk berjalan tanpa menyembunyikan dirinya, dan jika ada yang menyerangnya, dia bisa menggunakan kultivasinya yang unggul untuk mengalahkan pihak lawan. Padahal kenyataannya, harta karun tersembunyi itu tidak cukup untuk menyembunyikannya dari indera jiwanya. Lebih jauh, S juga menemukan bahwa rawa ini seperti labirin kecil, dan hanya cukup besar untuk memberi kontestan sedikit ruang untuk bersembunyi. Namun, mereka tidak dapat meninggalkan area tersebut, dan pada akhirnya, mereka akan bertemu dengan seseorang. Itu juga memberinya sedikit wawasan tentang seberapa canggih susunan formasi Royal Demon Institute, dan ini baru pintu masuknya. Dia tidak berani membayangkan seberapa canggih susunan formasi di inti tempat ini. Pada saat ini, bibir S sedikit melengkung. Dia mengambil umpannya. Dia dapat merasakan indera bela diri pihak lain terkunci padanya, dan dia mendapat kesan bahwa indera bela dirinya disembunyikan oleh sebuah harta karun, dan Archie tidak tahu bahwa dia telah ketahuan. Saat jarak di antara mereka makin dekat, dia terus bergerak mendekati Archie. Saat itu, ketika Archie melewati pohon rawa, tiba-tiba sebuah bayangan melintas ke arahnya dari atas, dan sebilah pisau tajam hendak menembus kepala Archie. Itu adalah pukulan mematikan yang jelas, dan pihak lain tidak berniat mengampuni targetnya. Tepat saat dia tinggal beberapa meter lagi sebelum serangan diam-diamnya berhasil, suara mengejek Archie terdengar. Niat membunuhmu ketahuan. Sekarang saatnya berangkat. Respons Archie yang tiba-tiba mengejutkan penyerang itu, namun anehnya, dia tidak menggerakkan sedikit pun ototnya, sehingga penyerang itu mengira Archie sedang menggertak. Namun, tepat pada saat berikutnya, jimat kertas mulai bermunculan di atas kepala Archie, membentuk jaring kecil. Penyerang itu langsung melihat melalui jaring jimat terkenal dari klan iblis jiwa rahasia, dan dia tahu pihak lain tersebut adalah keturunan klan iblis jiwa kehidupan agung. Dia tahu jika dia menyentuh jaring jimat ini, itu akan sama saja dengan kematian. Dia dengan cepat berkata, "Tunggu, aku." Namun, sudah terlambat. Jaring jimat itu tiba-tiba berkilauan, dan, boom, ledakan dahsyat, terdengar di dekatnya. Archie akhirnya melihat ke arah tubuh hangus yang terjatuh tidak jauh dan berjalan mendekatinya. Meskipun tubuhnya masih utuh karena iblis berhasil mengaktifkan harta pertahanan di saat-saat terakhir, ledakan kolektif dari 18 jimat tingkat 3 juga bukan sesuatu yang main-main. Sungguh mengejutkan bahwa iblis ini masih hidup. Si lemah mencoba mengucapkan dengan susah payah, "Aku, S." Tidak terjadi. Saat berikutnya, busur putih rahasia sepanjang 6 kaki muncul di tangan Archie dan dia menarik tali busur sebelum tanda hijau pada busur menyala dan terbentuklah anak panah ki hijau terang yang sangat halus. Itu adalah anak panah yang dibuat dengan ki jiwa. Dia melepaskan tali itu dan anak panah itu melesat ke kepala iblis itu, membunuhnya sebelum dia bisa menyerah. Semua ini hanya berlangsung selama 2 detik. Mata S menyipit sedikit saat dia memegang busur di tangannya. Mengapa ada perasaan seperti itu? Tepat saat S menarik busurnya, ia merasakan perasaan aneh seolah-olah ia dapat menembak jatuh apapun dari mana saja. Namun perasaan itu hanya sesaat, dan lenyap secepat kemunculannya. Terlebih lagi, dia belum pernah mencoba memanah sebelumnya, tetapi kecepatan reaksinya saat menggunakan busur dan anak panah sangat cepat, begitu pula bidikannya. Rasanya seperti dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Mungkinkah karena ingatan yang kusimpan itulah sebabnya aku menguasai ilmu memanah Archie juga? S merenung, dan dia ingin mencoba senjata lain juga untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Karena memperoleh ingatan dan memperoleh penguasaan penuh atas senjata adalah 2 hal yang berbeda. Namun demikian, sekaranglah waktunya dan tempat yang tepat untuk memeriksa hipotesisnya,
jadi Es mengumpulkan lencana pemburu, yang masih utuh bahkan setelah mengalami ledakan itu. Dia juga mengambil cincin penyimpanan itu, tetapi dia tidak meninggalkan area itu dan bersembunyi di dalam mahkota pohon, dan menunggu seseorang datang. Ledakan itu akan menarik perhatian seseorang, dan mereka mungkin datang ke sini untuk melihat apakah mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Tetapi mereka akan jatuh ke dalam perangkap es dan memberinya kesempatan untuk lebih bereksperimen dengan panahan dan mengumpulkan lebih banyak lencana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar, suasana benar-benar sunyi saat semua orang melihat bagaimana Archie membunuh iblis itu dengan sedikit kesulitan dan seorang iblis berkulit biru kehijauan di antara kerumunan itu menunjukkan ekspresi pucat. Dia adalah ayah dari iblis yang telah meninggal dan berasal dari cabang klan iblis mimpi buruk, tetapi dia bahkan tidak dapat mengutuk setelah kematian putranya dan hanya dapat bertahan. Karena semua orang melihat bahwa anaknya lah yang telah melakukan pembunuhan itu, dan jika dia sampai mengeluh, bahkan klan utama iblis mimpi buruk pun tidak akan menolongnya, apapun yang terjadi. Di sisi lain, mata Darkfire Duke menyipit saat dia menatap Harvey dengan penuh arti. Sepertinya indera jiwa Archie jauh lebih kuat daripada seorang kultivator inti sungai berlian. Semua orang memasang ekspresi serius karena mereka berpikiran sama, tetapi tetap tutup mulut karena menyembunyikan kultivasi adalah hal yang umum. Harvey juga bungkam tentang hal itu, tetapi dia tidak lagi khawatir tentang Archie dan benar-benar santai. Dia tahu Archie adalah seorang kultivator inti sungai jiwa platinum, dan itu pasti akan terungkap pada akhirnya. Ia bahkan melontarkan senyum mengejek pada Finlay, yang terlihat seperti baru saja menelan kutu. Pada saat itu, semua orang melihat sesosok iblis berapi perlahan merayap ke arah tempat Archie bersembunyi dan tak dapat menahan diri untuk menatap penuh sesal ke arah lelaki malang itu. Jika indera jiwa Archie benar-benar berada pada level platinum, maka tanpa harta karun kelas 5, mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi ki kecuali mereka berada di alam kultivasi yang sama. Iblis itu sangat waspada, tetapi tepat saat dia berada 50 meter dari lokasi ledakan, mereka semua melihat Archie tiba-tiba menarik tali, membuat busur, dan panah jiwa pun muncul. Saat berikutnya, dia melepaskannya, dan anak panah itu mengarah ke kepala iblis yang tersembunyi itu. Akan tetapi, itu bukanlah akhir. Dalam sedetik, ia kembali menarik tali anak panah dan menembakkan anak panah lainnya. Dalam 5 detik, Archie telah menembakkan 10 anak panah secara berturut-turut. Itu hanya membuktikan kalau kultivasinya berada di atas alam kultivasi inti sungai Diamond Dole. Setan yang tersembunyi itu tidak menemukan anak panah yang masuk itu karena kabut sampai mereka berada 10 meter darinya, dan sudah terlambat. Sebelum dia sempat bereaksi, anak panah itu menembus tenggorokannya, dan 9 anak panah berikutnya mendarat di seluruh wajahnya, menjadikannya pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Satu lagi tewas. Es muncul lagi, memegang busurnya dan mengambil lencana serta cincin penyimpanan dengan seringai dingin di wajahnya, dan kali ini meninggalkan tempat itu untuk mencari lebih banyak target untuk melatih panahannya, yang tiba-tiba dia temukan menyenangkan. Bab 546. Pada hari kelima Hunter Mania. Dalam 4 hari terakhir, dari 68 kontestan, 22 telah tereliminasi, dan 14 dari 22 meninggal. Namun, berita yang lebih mengejutkan adalah dari 14 lencana tersebut, Archie telah membunuh 5 di antaranya dalam waktu 2 hari dan memenuhi jatahnya 5 lencana per orang. 9 sisanya dibagi di antara Charles 2, Bobby 1, Lucas 1, Hugo 2, Nancy 1, iblis api lainnya 1, dan iblis dari klan iblis kayu beracun 1. Keempat setan di sekitar kolam proyeksi tidak bergerak sejenak dan mengamati para kontestan. Bodah melihat proyeksi Archie. Saat ini dia sedang berbaring di atas pohon dengan malas, sepenuhnya tersembunyi dalam formasi dan jubah penyembunyiannya. Dia tak dapat menahan diri untuk berkomentar sambil tertawa, apakah kalian juga berpikir bahwa tantangan ini tampak seperti permainan anak-anak bagi bocah nakal ini? Si tua iblis mengerutkan kening dan berkata dengan jengkel, dia hanya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang idiot dengan kultivasi yang rendah itu. Mereka bahkan tidak bisa menyergap seseorang yang berjalan dengan gegabah. Mereka pantas mati.
Harimau iblis itu terkekeh. Kau dan aku sama-sama tahu itu bukan masalahnya, iblis tua, jadi berhentilah menyangkalnya dan terima saja. Kami memiliki seorang pembudidaya jiwa jenius yang bergabung dengan lembaga kami tahun ini. Bodah mengangguk dengan senyum penuh arti di mulutnya yang kosong. Jangan khawatir jika dia bergabung dengan rumah pembunuh jiwaku. Aku akan memastikan dia tidak akan menggoda anak-anak anjing itu di rumah seni bela diri milikmu. Siapa bilang aku takut pada tukang kultivasi jiwa yang menyebalkan? Jawab setan tua dengan nada teredam. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Semua orang tersenyum saat mendengar ini, tetapi mereka tidak lagi menggoda si tua Im. Mereka semua adalah teman lama dan sering bercanda satu sama lain. Ampersand tersenyum sebelum berkata sambil menatap Archie, baiklah, cukup bercanda untuk hari ini. Bocah kecil ini tidak buruk. Dia memiliki persepsi dan mentalitas yang tenang dengan pengambilan keputusan yang cerdik. Dari catatan pribadinya di Secret Royals, kita semua tahu bagaimana dia menjalani hidupnya di Life Grand Demon Region. Itu membuatnya cukup jelas bahwa dia adalah seseorang yang suka bersembunyi sampai dia mendapat kesempatan untuk menyerang dan menghabisi semuanya dalam satu gerakan. Selain itu, keterampilan memanahnya di atas rata-rata, tetapi ia dapat meningkatkannya dengan bimbingan yang baik. Jadi, ia menatap Bodah dan bertanya, katakan padaku, Saudara Bodah, apakah Anda ingin menjadikannya sebagai murid pribadi? Bodah berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan membiarkan Old Viv menerimanya sebagai murid pribadi di kelas khusus 1. Aku ingin melihat apakah dia bisa menembus alam jiwa sebelum dia mencapai usia 100 tahun dan kemudian memindahkannya ke kelas inti 1 untukku. Meskipun kepribadian dan tipu dayanya sangat sesuai dengan keinginanku, dia masih belum cukup berbakat untuk masuk ke kelas inti dan menjadi murid pribadiku. Bahkan jika aku menerimanya, anak-anak nakal dari garis keturunan langsung alam kesadaran mungkin akan mencoba menekannya. Namun, jika dia memasuki alam jiwa sebelum usia 100 tahun, maka dia layak untuk diperjuangkan demi sumber daya terbaik dari lembaga kita. Semua orang tidak bisa tidak mengangguk pada pendekatan Bodah terhadap Archie. Semua orang tahu ada 4 jenis kelas di Royal Demon Institute, yaitu kelas biasa, kelas luar biasa, kelas khusus, dan kelas inti, dengan 5 tingkatan. Setiap tingkatan berlangsung selama 10 tahun. Meskipun semua murid di Institut Iblis Kerajaan merupakan yang terbaik di generasinya, para murid di kelas inti dianggap sebagai jenius di antara para jenius ras iblis. Lebih jauh lagi, jumlah murid di kelas inti bahkan tidak sampai 2 digit, dan masing-masing murid memiliki setidaknya 30% kesempatan lebih besar daripada teman sebayanya untuk masuk ke alam kesadaran hukum. Pada kelulusan mereka, seorang siswa inti ditugaskan ke domain Kaisar Iblis untuk pembinaan lebih lanjut. Jika mereka berhasil memasuki alam kesadaran hukum dalam 5.000 tahun, mereka akan diberikan gelar Adipati Iblis Agung dan dapat memulai suku mereka sendiri jika mereka mau. Itulah sebabnya mengapa para siswa di kelas inti besar bersikap sombong dan tidak mau menerima seseorang yang mereka anggap lebih rendah derajatnya, dan mereka mungkin akan menekan orang tersebut secara diam-diam, sehingga masa depan mereka pun hancur. Oleh karena itu, tanpa kekuatan yang memadai, akan lebih banyak ruginya daripada untungnya jika mengirim seseorang yang punya kesempatan menjadi siswa kelas inti ke kelas inti. Kelas-kelas khusus adalah pilihan yang jauh lebih baik. Tempat itu juga diperuntukkan bagi para elit, dan persaingan di sana juga ketat. Namun, itu adalah tempat yang tepat untuk mengirim benih kelas inti yang belum matang dan melihat apakah benih itu benar-benar dapat tumbuh di sana atau hancur. Itu adalah metode umum yang digunakan oleh Royal Demon Institute untuk menguji benih-benih inti yang belum matang ini, dan jika mereka bahkan tidak dapat menangani tekanan kelas-kelas khusus, maka mereka hanya mampu sampai sejauh ini. Meskipun mentalitas Archie seperti mereka yang berada di kelas inti, kecerdasannya masih kurang jika dibandingkan. Ampersand juga setuju dengan pendapat Bodah, matanya berbinar dengan ambiguitas saat dia berkata, jika dia memilih rumah pejuang jiwa milikku, aku juga akan menempatkannya di kelas khusus. Namun tidak seperti saudara Bodah, menurutku dia lebih seperti orang yang berkembang di bawah tekanan, dan jika kita ingin mengubahnya menjadi benih kelas inti, itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Oh,
Sepertinya saudara Ampersand punya rencana. Boda bertanya, dan yang lainnya juga menatapnya dengan penuh minat. Ampersand mengangguk dan berkata, biarkan dia bergabung dengan tim alam rahasia neraka berapi dari lembaga kami. Tempat itu penuh dengan peluang, dan ini mungkin membantunya menembus alam jiwa. Ini, yang lain terkejut dengan usulan ini. Meskipun alam rahasia neraka berapi-api memang penuh dengan peluang, tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan bakat. Namun, ekspedisi ini tidak seperti masa lalu lagi, dan mereka yang masuk ke dalamnya mungkin akan kehilangan nyawa. Dia cukup cerdik untuk bertahan hidup di lingkungan itu, dan mengirimnya ke kelas khusus hanya akan membuang-buang bakat dan waktunya. Kita harus menempatkannya langsung ke tim ekspedisi yang akan dibentuk di domain kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Jika dia berhasil menembus alam jiwa dalam waktu 3 tahun di bawah tekanan itu, maka tidak perlu melakukan apapun, dan kami akan menerimanya di kelas inti, kata Ampersand dengan tenang. Boda tenggelam dalam pikirannya, sementara keduanya tidak berkomentar, karena bagi mereka hal itu tidak jadi masalah sedikit pun karena mereka tidak bisa menerima Archie karena statusnya sebagai pembudidaya jiwa. Boda akhirnya tersenyum dan mengangguk, baiklah, cara ini memang lebih cocok untuk menempa bocah nakal ini. Dia sudah berada di alam inti jiwa Sungai Platina dan jika dia memasuki alam rahasia neraka yang berapi-api, itu juga akan memperkuat tim ras iblis. Ampersand tersenyum puas dan berkata, kemudian diputuskan, di lembaga manapun dia bergabung, kami akan memberinya tempat duduk di alam rahasia neraka yang berapi-api. Mengenai seberapa banyak dia mendapat manfaat dari kesempatan ini, itu tergantung pada keinginannya untuk hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S sama sekali tidak menyadari pikiran para kepala rumah Institut Iblis Kerajaan, dan kalaupun dia tahu, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka saat ini, karena ada sesuatu di ruang pencurinya yang menunjukkan adanya pergerakan. Seluruh fokusnya tertuju pada sebuah batu berbentuk oval seukuran telapak tangan, berwarna putih dan dipenuhi titik-titik hitam kecil, yang sekarang tampak seperti simbol rune gelap, dan semuanya berkilauan dalam kilau abu-abu saat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah telur Nether Paradise Bird, dia masuk ke dalam wilayah pedang sebagai Feng, karena seorang alkemis salah mengartikannya sebagai Nether Flame Alloy. Pada saat itu, sistem telah memberitahu S untuk menyimpannya di ruang pencuri dan membiarkannya menyerap ki surgawinya setiap 3 hari, dan itu akan menetas dalam 1000 hari. Meskipun dia tidak ingat dengan jelas berapa lama waktu telah berlalu, dia tidak pernah lupa memberinya ki surgawi setiap 3 hari. Karena itu adalah binatang buas di atas kelas 9, dan jika dia bisa menjinakkannya dan membesarkannya, siapa yang bisa menghalangi jalannya di dunia ini? Hal yang paling mengherankan ialah, saat S memberinya ki surgawinya, ia selalu menyerap sedikit lebih banyak dari sebelumnya, dan 2 hari yang lalu, ia hampir menghabiskan seluruh cadangan ki surgawi S. Jika terus bertambah seperti ini, dia mungkin tidak memiliki cukup ki untuk memberinya makan, tetapi yang mengejutkannya, setelah proses penyerapan terakhir, titik-titik gelap di permukaan telur ini tiba-tiba berubah menjadi rune hitam dan mulai bersinar tanpa diduga. S tahu sudah saatnya telur itu menetas, jadi dia berhenti memburu yang lain karena dia telah mencapai target lulus ujian ini dan terus mengamati telur kecil itu dengan penuh harap. Namun, 3 hari berlalu, tetapi telur itu tidak menunjukkan gerakan apapun, dan hanya tanda hitam misterius itu yang bersinar semakin dalam. S bahkan memindahkan telur itu ke tempat yang lebih luas di tempat pencurinya agar tidak memengaruhi kepompong Eva. Mengenai pembicaraan itu, dia tidak punya rencana seperti itu di tempat ini. Pada saat itu, telur yang bersinar itu tiba-tiba bergetar seolah-olah makhluk di dalamnya siap keluar. Bab 547. Telur bercahaya Nether Paradise Bird bergetar di ruang pencuri, dan tanda hitam bercahaya di atasnya tiba-tiba mulai membesar, menutupi permukaan putih telur dengan warna hitam. S merasakan tekanan aneh yang tiba-tiba terlepas dari telur Nether Paradise Bird, dan jantungnya berdebar karena dia tiba-tiba membayangkan dirinya dikelilingi oleh api gelap yang tak terukur. Namun, perasaan ini hanya sesaat sebelum ilusi itu pecah dan tekanan aneh dari telur itu tiba-tiba lenyap. Suara sistem berbunyi pada saat ini. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari, burung surga neter akan menetas. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringatan, 1. Burung surga neter bukan dari surga langit fana, dan saat ia muncul di lingkungan surga langit fana, ia akan menerima hukuman surgawi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringatan, 2. Jika host meninggalkan burung surga neter sebagaimana adanya di ruang pencuri hidup, ia akan menghancurkan apapun selama burung itu tidak berada pada peringkat yang sama dengan burung surga neter. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, tuan rumah punya dua pilihan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pilihan, 1. Bentuk paket master dan servant, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari paket master dan servant, paket kuno yang digunakan untuk perbudakan abadi. Semua makhluk yang terikat oleh paket ini akan membentuk hubungan master dan servant seumur hidup. Master dapat menyingkirkan servant kapan saja, sementara servant akan selamanya setia kepada master mereka tanpa ada pikiran untuk berkhianat. Kultivasi servant akan ditekan ke ranah yang sama dengan master. Sampai master mencapai ranah yang sama dengan servant. Kultivasi servant tidak akan pernah melampaui kultivasi master, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 50 juta poin pencuri, 50 juta batu ki kelas 3 puncak, 5 juta kristal jiwa kelas 3 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pilihan, 2. Bunuh burung surga neter setelah kelahirannya dan dapatkan roh api neter yang belum matang. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 10 juta poin pencuri kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, catatan, tuan rumah hanya memiliki waktu 1 jam untuk memutuskan sebelum burung neter paradise menetas dan pilihan pertama akan lenyap. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Mata Es melebar ketika dia mendengar dan membaca semua informasi di panel notifikasi. Ketika dia melihat pilihan kedua, dia tercengang dan berkata, roh api neter. Seolah-olah roh api yang dibutuhkan Noah. Es benar-benar tercengang oleh kenyataan ini karena dia tidak menyangka roh api yang legendaris itu akan jatuh ke pangkuannya begitu saja. Terlebih lagi, burung surga neter ini kedengarannya cukup berbahaya saat dia membaca peringatannya. Dan dia pun paham bahwa makhluk seperti burung surga neter tidak mungkin bisa eksis di surga pertama dan surga tidak akan pernah tahan keberadaannya. Jika bukan karena ki surgawinya, telur burung surga neter ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menetas di lingkungan seperti ini. Namun, sistem juga tidak pernah memberinya peringatan sebelumnya bahwa akan sangat berbahaya untuk menetaskannya. Kurang dari serong lebih besar dari, ya. Nether Fire Spirit hanya bisa diperoleh dengan membunuh Nether Paradise Bird. Roh ini lahir dari bangkai Nether Paradise Bird, kurang dari, serong lebih besar dari. Es menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri lalu bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kawanan tuan dan pelayan ini? Kalau aku yang membentuknya, apakah hukuman surgawi masih akan menimpa mereka setelah aku memperkenalkan mereka pada lingkungan surga pertama? Lagi pula, mengapa aku tidak bisa menggunakan kontrak penjinak binatang untuk menjadikannya hewan peliharaanku? Aku yakin kau punya cara untuk menjadikannya hewan peliharaan, bukan pelayan. Yang lebih penting, mengapa aku harus membayarmu 10 juta TP untuk membunuhnya jika aku bisa melakukannya sendiri? Kurang dari serong lebih besar dari, tidak, begitu Master dan Servant Pack terbentuk, aura Nether Paradise Bird akan ditutupi oleh aura host. Dan tanpa kekuatan sejatinya, surga tidak akan menyadari keberadaannya, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, adapun mengapa Beastamer Contracts, mereka tidak akan pernah bekerja pada Nether Paradise Bird karena itu adalah Magic Beast dengan jejak bloodline mistis, kurang dari, serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari, jenis binatang ajaib ini tunduk pada diri mereka sendiri atau mereka lebih memilih kematian daripada tunduk pada makhluk yang lebih rendah. Burung surga neter memiliki sifat yang keras kepala dan sangat sombong. Mereka tidak akan pernah tunduk pada siapapun bahkan saat mereka lahir, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, jadi, satu-satunya cara untuk menjinakkan makhluk seperti itu adalah paket master dan servant, yang hanya bisa digunakan saat mereka hendak lahir. Atau saat mereka sadar kembali, mereka lebih baik mati daripada ditaklukkan oleh yang lain, kurang dari serong lebih besar dari. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Kurang dari serong lebih besar dari, terakhir, jika tuan rumah mencoba membunuh bahkan seekor bayi, neter paradise bird, tanpa 100% menguasai, hukum tuan rumah bahkan tidak akan meninggalkan goresan di tubuhnya, apalagi membunuhnya. Itulah sebabnya sistem membutuhkan 10 juta TP untuk membunuh seekor bayi, neter paradise bird, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, atau tuan rumah bisa membiarkan burung surga neter tumbuh di ruang pencuri hidup, yang secara alami akan mengubah ruang pencuri hidup menjadi sarangnya, dan tuan rumah tidak akan bisa menyimpan barang apapun di dalamnya lagi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, tetapi jika tuan rumah ingin membunuhnya setelah menjadi lebih kuat, maka sistem tidak akan setuju karena ini adalah tawaran satu kali. Burung neter paradise layak menjadi pelayan tuan rumah dan hanya sedikit makhluk kegelapan yang mendapat kehormatan seperti itu. Kurang dari, serong lebih besar dari. Balasan sistem dingin dan kejam seperti biasa, yang membuat es berkeringat ketika dia mengerti makhluk macam apa neter paradise bird itu dan tidak bisa menahan senyum kecut ketika dia berpikir bagaimana dia ingin menjinakkannya. Dia terlalu naif. Sekarang, dia harus membayar untuk menekannya ke levelnya, atau dia harus membayar untuk membunuhnya. Meskipun dia menginginkan roh api itu untuk Noah, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Kalau dia membentuk master dan servant pack, dia akan punya seorang servant yang bisa meningkatkan kekuatannya asalkan dia meningkatkan kekuatannya, dan sistem itu juga baru saja menyatakan bahwa bukan sembarang magic beast yang bisa membuat sistem itu bertindak. Mungkin itu semacam petunjuk untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Burung neter paradise adalah makhluk kegelapan dan mungkin membawa beberapa manfaat yang tak terduga. Mengenai api roh, dia punya lokasi, dan jika dia mau, dia bisa mencoba mencarinya. Namun telur neter paradise bird mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, akhirnya Es mengerucutkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku pilih yang pertama. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, tuan rumah telah memilih untuk membentuk paket master dan servant dengan neter paradise bird. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, 50 juta poin pencuri, 50 juta batu ki kelas 3 puncak, dan 5 juta kristal jiwa kelas 3 telah dikurangi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, ritual guru dan pelayan kuno telah dimulai. Tolong jangan bergerak. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 138.020.500 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kemudian, Es menyadari di dalam ruang pencurinya, kabut hitam mulai berkumpul di sekitar telur neter paradise bird yang bergetar, yang telah berubah menjadi hitam pekat setelah rune menutupinya seluruhnya. Kabut hitam itu tiba-tiba mulai memasuki telur tanpa ada perlawanan, dan Es melihat simbol rune biru tua muncul di bawah telur, segera membentuk susunan pentagram. Es benar-benar terpesona oleh simbol-simbol tersebut, tetapi simbol-simbol itu segera berubah menjadi garis-garis aneh dan mulai merangkak di atas telur yang bergetar hebat sebelum susunan itu sepenuhnya menutupi telur tersebut. Simbol-simbol biru tua itu mendidih dalam kilau gelap sebelum pentagram kecil muncul di atas telur oval. Setelah itu,
S tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk ke jantungnya sebelum dia melihat tetesan darah merah tua yang sangat gelap, hampir hitam, muncul di atas pentagram kecil di atas telur dan jatuh ke atasnya. S tiba-tiba merasa linglung karena tetesan ini adalah darah jantung S. Telur itu berubah menjadi merah tua karena tetesan darah, dan tak lama kemudian warna merah tua itu pun diserap oleh telur, kabut hitam pun memudar, dan telur pun kembali ke keadaan semula. Namun, S saat ini merasakan hubungan yang kuat dengan telur Nether Paradise Bird atau, lebih tepatnya, makhluk di dalam telur itu. Dia bisa merasakan emosinya yang kacau. Ketakutan, kecemasan, harapan, kegelapan. Aura aneh yang dialaminya saat itu pun tidak memengaruhinya lagi. Suara sistem berdering pada saat ini. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, paket master dan servant telah berhasil dibuat. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Sungguh perasaan yang aneh. Aku benar-benar dapat membunuhnya dengan pikiran dan memerintahkannya untuk melakukan apa saja, seperti yang dijelaskan sistem. S terkagum-kagum saat ia merasakan hubungan dengan Nether Paradise Bird menjadi semakin jelas. Retakan. Perhatian S tertarik ke tempat pencuri itu berada oleh suara renyah ini, dan dia melihat retakan kecil mulai muncul pada telur Nether Paradise Bird. Retakannya semakin besar saat S bisa merasakan makhluk di dalamnya ingin keluar. Telah mengambil. Sebuah lubang ditusuk secara paksa pada kulit telur dan permukaan paruh hitam kecil, dan dengan cepat seluruh kulit telur yang setengah itu pecah dan kepala makhluk itu pun terlihat. Ekspresi S menjadi aneh karena itu adalah seekor burung hitam pekat yang menetas dengan mata tertutup dan ukurannya hanya 3 cm. Itu sama sekali tidak memberinya kesan sebagai burung yang membawa malapetaka seperti yang digambarkan sistem. Akan tetapi, ekspresinya segera berubah ketika si penyu tiba-tiba membuka paruhnya dan tiba-tiba menyemburkan api berwarna biru langit. Bab 548. Si anak penyu membuka paruhnya dan tiba-tiba menyemburkan api berwarna biru langit, membuat S merasa sangat terancam meski itu hanya sekejap. Saat berikutnya, percikan kecil api biru langit jatuh di kulit telur sebelum menyebar ke kulit telur yang pecah di sekitarnya. Dan setelah itu, setiap kulit telur terbakar dengan api biru langit. S bingung dengan hal ini karena penyu kecil itu berada di tengah-tengah api, tetapi dia tidak menghentikan atau menolongnya karena koneksinya dengan penyu kecil itu memberitahu dia bahwa penyu itu tidak dalam bahaya. Sebaliknya, si penyu pun gembira. Pada saat itu, si bayi penyu, yang matanya masih terpejam, membuka paruhnya yang kecil lagi dan, kicau, mengeluarkan suara yang pendek, melengking tinggi, dan menakutkan. Api biru langit itu tiba-tiba bergerak setelah mendengar suara itu, dan sesaat kemudian cangkang telur itu tiba-tiba berubah menjadi cairan, dan bersama api itu, cangkang telur itu mulai menyusut kembali ke mulut kecil si penetasan, seolah-olah ada daya isap di dalam mulut kecil itu. S tercengang saat melihat pemandangan ini, dan dia menyadari aura si bayi, yang tidak memiliki jenis kultivasi apapun, tiba-tiba mulai mengklaim saat melahap api dan cairan itu kembali. Terlebih lagi, S juga menyadari bahwa itu adalah binatang ajaib bertipe jiwa. Segera ia melintasi alam gerbang jiwa dan juga membentuk fondasi jiwa yang tiada taraf. Dalam beberapa saat, ia sudah berada di puncak alam pembangunan fondasi jiwa dan memasuki alam sungai jiwa. Namun, tepat pada saat itu, S melihat sebuah simbol biru tua muncul di dahi kecil si penyu kecil, dan betapa terkejutnya ia saat melihat simbol itu terlihat seperti tudung. Setelah itu, simbol tudung itu berkilauan dalam cahaya gelap sebelum kultivasi si penetasan tiba-tiba berhenti di puncak alam sungai jiwa. Simbol itu menekan peningkatan kultivasinya. S bisa merasakan kebingungan si kecil, tetapi ia tidak bisa melawan batasan simbol itu. Ia sama sekali tidak berdaya melawannya. Jadi, itu sebabnya sistem mengatakan aku tidak akan bisa membunuhnya bahkan saat masih bayi. Jika kawanan ini tidak ada, mungkinkah dia bisa mencapai alam ke-8 atau bahkan melewati alam itu? Hati S menjadi dingin hanya dengan memikirkannya.
Dia tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki burung surga neter saat berada di puncaknya, namun seekor anak burung kecil ini saja sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka di surga manusia. Dia akhirnya mengerti mengapa hal itu akan mendatangkan hukuman surgawi saat muncul di luar surga akan mencoba menghancurkannya sebelum mengganggu tatanan alam. Sama seperti es sendiri. Setelah kultivasi si penetasan ditekan, aura mengerikan itu pun lenyap, atau es tak lagi merasakan ancaman darinya. Namun, bayi penyu itu mulai berubah karena bulu hitam halus tiba-tiba tumbuh di tubuhnya yang kecil hingga tidak lagi botak. Di kepalanya ada sepetak kecil rambut biru tua yang tampak seperti mahkota. Sekarang ia tampak seperti anak burung kecil. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan dua mata burung biru langit yang berkilauan. Mata itu dipenuhi dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Tiba-tiba ia membuka paruhnya, Mas, dan mengucapkan satu kata dengan suaranya yang tajam, yang bergema di ruang pencuri dan di dalam kepala es. Itulah efek dari kawanan itu. Es terkagum-kagum. Namun, es lebih tercengang oleh makhluk kecil ini yang bahkan belum lahir selama 5 menit dan sudah bisa tumbuh hingga sejauh ini dan bahkan berbicara. Meskipun ia berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui, tetapi es dapat memahaminya dengan bantuan kawanan itu. Bahkan tanpa kawanan itu, ia tetap akan memahaminya karena alasan yang jelas. Kau tahu aku tuanmu. Es mencoba berkomunikasi dengannya melalui pikirannya juga. Kicauan, anak ayam kecil itu tiba-tiba berkicau dengan gembira sambil mulai melihat sekeliling. Ia sedang mencari tuannya. Aku tidak di sini. Kau berada di dalam harta karun, dan aku tidak bisa membawamu keluar sekarang. Kata es tanpa bersembunyi. Berkicau. Mata kecilnya berkilauan tanda mengerti. Oh, apakah kita menghadapi musuh? Bolehkah aku membakar mereka untuk bersenang-senang? Meski suaranya terdengar polos dan manis, maksud dibaliknya tidaklah demikian. Menurutmu kenapa aku menghadapi musuh, dan membakar itu menyenangkan? Es merasa anak ayam kecil ini lebih cerdas, dan pikirannya cukup berbahaya. Namun, dia penasaran untuk mengetahui lebih banyak. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan makhluk seperti itu, dan dia bisa tahu bahwa itu sama sekali bukan burung yang tidak punya pikiran. Menurut Inter, binatang ajaib memiliki ingatan tentang hierarki mereka dalam garis keturunan mereka. Semakin murni garis keturunannya, semakin banyak ingatan yang mereka bangkitkan. Burung surga neter ini merupakan keturunan dari beberapa makhluk mitos, jadi memiliki beberapa kenangan bukanlah hal yang mengejutkan. Oh, menurut pemahamanku, semua yang bisa bergerak adalah musuh. Tentu saja, Master, tidak akan dihitung. Jadi, membakar musuh tentu saja hal yang menyenangkan untuk dilakukan, dan itu juga membuat apiku semakin membara saat aku membakar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ia menjawab dengan polos dan gembira, seolah-olah itu adalah mimpinya yang agung untuk membakar segalanya. Es tersenyum kecut dan akhirnya mengerti mengapa sistem menyebut Nether Paradise Bird sebagai makhluk yang sangat arogan. Bolehkah aku membakar tempat ini? Ada begitu banyak barang yang tidak berguna. Anak ayam kecil itu tiba-tiba bertanya sambil menatap semua cincin penyimpanan itu dengan tatapan menghina. Es berkata dengan nada muram, tidak, kau tidak boleh membakar apapun di sini, atau aku akan menghukummu. Oh, ini sarang tuan. Itu sebabnya aku tidak bisa membakarnya. Tanyanya penasaran. Es mengernyit sedikit namun tetap menjawab, ya, ini rumahku, dan kita tidak bisa membakar rumah kita apapun yang terjadi. Ia merasa mungkin ia perlu mendidik cewek ini, bahkan mencuci otaknya. Begitu ya, kalau begitu ini juga rumahku, kan, karena ini rumah tuan. Tanyanya penuh harap. Es tidak menolak pikirannya, ya, ini juga rumahmu mulai sekarang. Berkicau, ia berkicau dengan gembira dan bahkan menggerakkan sayapnya yang kecil dan belum berkembang karena gembira. Es tidak dapat menahan senyum geli. Siapa yang tidak menyangka burung kecil tak berdosa ini adalah makhluk paling berbahaya di surga ini. Baiklah, apakah kamu punya nama? Es bertanya pada anak ayam kecil yang tengah melihat-lihat untuk menjelajahi rumahnya. Oh, aku tahu.
Akulah burung surga neter, jawabnya. Baiklah, kurasa itu nama yang bagus, tapi terlalu panjang. Es berkata, aku akan memanggilmu Cirrus. Cirrus, anak ayam mungil itu bergumam pelan, baiklah, Tuan, mulai sekarang, panggil saja aku Cirrus. Es pun puas dengan itu. Jadi, Cirrus, apa yang bisa kau lakukan selain membakar? Oh, entah kenapa, aku hanya bisa menggunakan 1% api nerakaku, yang hanya bisa membakar manusia dan hantu yang lemah. Selain itu, kemampuanku yang lain terbatas karena kultivasi, dan aku juga tidak bisa terbang. Cirrus terdengar sedih. Es hendak menenangkan Cirrus karena dia tahu itu karena dirinya. Cirrus merasa terkekang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata berikutnya, sudut matanya berkedut. Cirrus berkata dengan nada menenangkan, tapi jangan khawatir Tuan, karena kau lemah seperti ranting, Cirrus akan melindungimu dengan membakar musuhmu. Es tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah burung yang tidak bersalah itu, yang jelas-jelas tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Tanpa sengaja burung itu mengatakan kebenaran, dan Es tahu burung itu tidak bermaksud jahat. Baiklah, aku akan memanggilmu saat aku perlu membakar seseorang. Es berkata dengan masam, kau boleh berkeliaran bebas di sini, tapi jangan mendekati tembok di tengah, atau kau akan dihukum. Mata Cirrus tiba-tiba bersinar dengan keengganan ketika berkata, tetapi aku ingin tinggal di sana. Kenapa? Es bingung. Seluruh tempat tinggal pencuri itu sama, jadi Cirrus seharusnya tidak punya masalah tinggal dimanapun. Satu-satunya perbedaan adalah kepompong Eva di sana dan beberapa telur yang belum menetas yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Apakah dia ingin memakan telur-telur itu? Pikir Es. Dia merasa mungkin itu karena dia baru saja lahir, dan mungkin dia lapar. Namun jawaban Cirrus tidak sesuai dengan pikiran Es. Oh, ada sesuatu di sana yang membuatku ingin tinggal di sana. Namun jika itu sarang master, maka aku tidak akan pergi ke sana. Jelas tidak mau, tapi tidak akan menentang keinginan Es, keinginannya mutlak. Apa sih yang menarik bagi makhluk seperti burung cendrawasih dan enggan seperti ini? Es pun ikut penasaran. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku akan mengizinkanmu masuk, lalu kau boleh memberitahuku apa yang membuatmu ingin masuk ke sana, tapi kau tidak boleh menyentuh atau membakar apapun tanpa izinku, oke? Es tidak khawatir Cirrus akan menentang keinginannya, jadi ia memberinya kesempatan untuk melihat apa yang menarik minatnya. Cirrus berkicau dengan gembira dan segera menyetujui, dan dengan sebuah pikiran, Es memindahkannya ke dalam dinding cincin penyimpanan dan mengamatinya dengan saksama. Es merasa lega ketika Cirrus tidak menuju ke pompong itu, yang membuatnya semakin penasaran tentang apa yang dicarinya. Namun, ketika Cirrus mendekati halaman 09, dengan penuh kegembiraan, kesadaran pun muncul dalam benak Es. Bab 549. Hari ini menandai hari terakhir Hunter Mania berakhir. Suara yang kuat bergema di seluruh rawa berkabut. Ujian Hunter Mania telah berakhir. Dalam waktu 5 menit, 2 pilar cahaya akan muncul di sisi timur dan barat rawa berkabut. Di timur, akan muncul pilar putih, dan di barat, akan muncul pilar emas. Mereka yang berhasil mengumpulkan 5 lencana akan menuju pilar emas, sedangkan mereka yang gagal mencapai target akan menuju pilar putih. Saling menyerang sekarang dilarang. Tepat saat suara itu menghilang, para kontestan muncul. Sebagian tampak kelelahan dan lega, sementara sebagian lainnya masih terlihat ketakutan di wajah mereka. Tak lama setelah 5 menit berlalu, kabut di rawa berkabut mulai memudar, dan 2 pilar cahaya yang menarik perhatian muncul tepat saat suara itu mengumumkan. Para kontestan bergerak cepat menuju pilar masing-masing sesuai dengan susunannya. Tetapi kontestan yang bergerak menuju pilar putih jauh lebih banyak daripada pilar emas. Para setan yang bergerak menuju pilar putih tahu bahwa ujian tahun ini telah berakhir bagi mereka, dan sudah waktunya untuk pulang. Pada saat ini, 5 setan bergerak menuju pilar emas ke arah yang berbeda. Satu demi satu, mereka menyeberangi pilar emas. Es adalah orang terakhir yang memasuki pilar emas, dan ketika dia melintasi pilar cahaya, seluruh pemandangan berubah. Dari lingkungan rawa berkabut yang suram, ia kini berdiri di padang rumput jernih, di bawah terik matahari.
Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Mata S menyipit saat pandangannya tertuju pada siluet 4 gedung tinggi yang nyaris menembus awan. Lebih jauh lagi, ia memperhatikan bahwa di antara siluet-siluet raksasa itu dan mereka ada badan air selebar 1 mil, dan hanya ada jembatan batu besar di kejauhan yang mengarah ke sisi yang lain. S masih beberapa mil jauhnya dari jembatan itu, tetapi sulit untuk tidak diperhatikan. Di sekelilingnya terdapat daratan luas yang mengelilingi hutan lebatku dari sisi timur sementara pegunungan berada di sisi barat dan di belakangnya juga terdapat hutan. Tembok besar dan gerbang iblis juga berada beberapa mil di belakangnya. Jadi, ini Akademi Iblis Kerajaan. Ekspresi S serius. Indah, bukan? Sebuah suara lembut terdengar saat ini, menarik perhatian semua orang. Seorang iblis wanita cantik berkulit coklat dengan pakaian hitam khas institut berdiri beberapa kaki dari kelima kontestan. Namun tidak seperti dua iblis di gerbang, pakaiannya tidak memiliki garis putih, melainkan biru. Hati S menjadi dingin karena dia tidak menyadari ketika iblis wanita itu muncul di sana, dan masih tidak bisa merasakan kehadirannya. Sang iblis wanita tersenyum tipis pada bibir merahnya saat ia menatap kelima kontestan dengan tatapan ingin tahu. Termasuk Archie, 4 orang lain di sekitarnya adalah Charles, Nancy, Hugo, dan tanpa diduga, Lucas. Namun, tidak seperti mereka, Archie baik-baik saja sementara keempatnya pucat dan memiliki ekspresi lelah di wajah mereka. Kilatan aneh melintas di mata iblis wanita itu ketika matanya tertuju pada Archie. Ia berbicara lagi dengan suaranya yang lembut, "Selamat, teman-teman, atas kelulusan kalian dalam ujian masuk tahun ini dan dapatkan kesempatan sekali seumur hidup. Nama saya Mailah, dan saya murid kelas 3 dari kelas luar biasa dan instruktur pengganti kelas biasa kelas 1 Martial Arts House. Jadi, kalian bisa memanggil saya senior atau instruktur, saya tidak keberatan. Saya di sini untuk mengantar kalian ke jembatan kerajaan, tempat kalian semua didaftarkan ke lembaga dan 4 keluarga kerajaan. Berdasarkan hasil ujian kalian, kalian akan diberi pilihan, atau mungkin tidak diberi pilihan sama sekali. Semuanya tergantung pada kinerja kalian. Ayo pergi. Kalau ada pertanyaan, tanya saja di jalan." Mailah memberi isyarat kepada semua orang untuk mengikutinya dan mulai bergerak menuju jembatan di kejauhan. Tidak ada yang berani menolaknya, dan mereka mulai mengikuti Mailah sambil menjaga jarak satu sama lain, terutama Nancy dan Lucas. Mereka berdua berada jauh dari Archie, yang tampak sangat tenang. "Instruktur, apa nama keempat bangunan di kejauhan itu?" S tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena tidak ada informasi tentang struktur internal Royal Demon Institute di luar. Mailah menjawab sambil tersenyum, "Keempat gedung itu adalah markas besar dari 4 rumah kerajaan. Kami menyebutnya Menara Kerajaan. Meskipun tampak dekat dari jarak ini, sebenarnya, jaraknya setidaknya 100 mil. Tanah milik lembaga iblis kerajaan dibagi menjadi 4 wilayah, dan kami dari keluarga yang berbeda tidak diperbolehkan memasuki wilayah keluarga lain tanpa izin. Di sekeliling markas besar tersebut terdapat distrik-distrik biasa, luar biasa, dan khusus yang berbentuk seperti lingkaran. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, para siswa tinggal di distrik-distrik ini sesuai dengan kelas mereka. Hanya siswa inti yang diizinkan untuk tinggal di 4 menara kerajaan. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil yang akan kau temukan seiring berjalannya waktu, tetapi sebagai senior yang baik hati, aku akan memberitahumu pada hari pertamamu." Mailah tersenyum misterius sebelum berkata, "Semakin dekat kau dengan menara kerajaan, semakin cepat kecepatan kultivasimu, dan kau bahkan dapat menyewa ruang kultivasi di menara kerajaan jika kau memiliki cukup poin kerajaan. Jadi jangan sia-siakan." "Apa itu poin kerajaan?" tanya Hugo dengan mata menyipit. "Poin royal adalah mata uang Royal Demon Institute. Setiap bulan, kamu akan mendapatkan sejumlah poin royal yang dialokasikan sesuai dengan tingkatan kelasmu. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan melakukan misi yang diposting oleh lembaga, dan masih banyak cara, kamu akan tahu setelah kamu terdaftar." Mailah mengungkapkan, "Dengan poin royal, kamu dapat membeli apapun di Royal Demon Institute, bahkan kesempatan untuk memahami teknik Law Skybreaker Grade di perpustakaan pusat.
Mata semua orang terbelalak dan bersinar karena kerinduan ketika mereka mendengar ini, kecuali S. S berpura-pura terkejut dan menanyakan sesuatu yang benar-benar menarik baginya, apakah perpustakaan pusat adalah tempat di mana semua keterampilan dan teknik lembaga iblis kerajaan disimpan? Mailah tidak merasa aneh dengan pertanyaan ini dan menjawab dengan bangga, tentu saja, perpustakaan pusat berada di tengah-tengah lembaga iblis kerajaan di samping istana kepala sekolah. Wilayah pusat, begitulah kami menyebutnya. Tempat itu adalah fondasi sejati dari Royal Demon Institute kami, dan ada berbagai macam pengetahuan mengenai topik apapun. Selama Anda memiliki poin kerajaan yang cukup, Anda dapat mengakses pengetahuan itu. Tetapi kita semua dibatasi oleh nilai dan pangkat kita. Seorang siswa kelas 1 biasa hanya dapat mengakses pengetahuan kelas 1 biasa dan seterusnya. Tetapi pengetahuan kelas biasa itu saja sudah cukup untuk menyaingi klan bangsawan manapun di luar sana selain klan setan besar. Mata S berbinar-binar. Perpustakaan pusat ini seharusnya menjadi salah satu targetku. Tapi tidak akan mudah untuk masuk tanpa ketahuan. Aku akan membuat cetak biru harta karunnya saat aku punya kesempatan untuk mengunjungi tempat itu. Mengenai perbendaharaan, aku hanya perlu mengawasi tempat-tempat di mana lembaga menyediakan pil dan harta karun, dan ini akan membawaku tepat ke tempat sumber utama harta karun ini. S sudah mulai menyusun rencana untuk merampok dua tempat yang paling dijaga ketat di Royal Demon Institute. Setelah beberapa saat, mereka semua mencapai jembatan batu. Tetapi mereka pertama-tama memasuki sebuah bangunan kecil beberapa meter dari pintu masuk, yang dikelilingi oleh penghalang. Mailah membawa semua orang ke sebuah ruangan luas di mana seorang iblis tua berapi-api berpakaian hitam dengan garis hijau tengah duduk di belakang meja. Saat para iblis muda memasuki ruangan, mata iblis tua yang tanpa ekspresi mengamati kelompok itu dan berkata, "Kalian semua baru, ya kan?" Mailah membungkuk hormat dan menyampaikan, "Ya, Tuan Yehuda, saya di sini untuk mendaftarkan mereka atas perintah Dewan Institut Kerajaan." Yehuda tampaknya tidak terkejut, karena dia telah menerima perintah dari Dewan Institut Kerajaan. Dewan Institut Kerajaan adalah tulang punggung Institut Iblis Kerajaan dan mengawasi serta membuat hampir setiap keputusan Institut Iblis Kerajaan. Tidak seorang pun dapat melangkahi Dewan Institut Kerajaan kecuali prinsip atau kaisar iblis. Yehuda melambaikan lengan bajunya, dan dua pakaian institut berwarna hitam dengan garis-garis putih dan sebuah cincin penyimpanan di atas dua pakaian tersebut muncul di atas meja. Dia berkata tanpa ekspresi, "Nancy Poisonwood, dan Lucas Soul Life, kalian berdua terdaftar dan ditunjuk di kelas biasa pertama di Soul Assassin House. Informasi lebih lanjut dan hal-hal yang diperlukan lainnya ada di cincin penyimpanan." Nancy dan Lucas membungkuk hormat dan mengambil pakaian serta cincin penyimpanan mereka, tetapi masih ada kepahitan di mata mereka karena mereka berdua tahu kelas biasa berada di posisi paling bawah di institut tersebut. Namun mereka tidak punya pilihan dan tidak berani mempertanyakan alokasi yang diberikan oleh lembaga tersebut kecuali mereka ingin dikeluarkan. Yehuda kemudian mengenakan pakaian lain dan cincin penyimpanan dan menyatakan, "Hugo Firi, kamu telah terdaftar dan ditunjuk di rumah senjata bela diri kelas pertama." Hugo pun segera mengucapkan terima kasih sambil membereskan barang-barangnya. Yehuda adalah orang dari klannya, jadi dia merasa lebih tenang. Yehuda kemudian meletakkan set lainnya dan menyatakan, "Charles Nightmare, kamu telah terdaftar dan ditunjuk di rumah seni bela diri kelas luar pertama." Bab 550. Charles Nightmare, kamu telah terdaftar dan ditunjuk di rumah seni bela diri kelas luar biasa pertama. Charles terkejut sesaat. Aku bahkan tidak berhasil masuk kelas khusus. Pikirnya tak percaya. Dia selalu mengira dirinya jenius tingkat siswa inti, jika bukan kelas khusus. Dia juga berada di alam inti sungai jiwa platinum seperti Archie, tetapi dia tetap tidak berhasil diangkat ke kelas khusus, yang merupakan pukulan lain bagi harga dirinya. Namun, dia tetap membungkuk hormat dan menerima pakaian serta cincin penyimpanannya tanpa bertanya apapun. Dia kemudian melirik Archie, yang tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, juga tidak khawatir tentang nilai yang akan dia dapatkan. Sebenarnya dia orang macam apa? Tebaknya. S menatap Yehuda dan menunggunya melepaskan pakaiannya,
dan dia juga penasaran tentang tingkatan apa yang mereka berikan padanya. Ia ingin setidaknya berada di kelas khusus, dan dengan penampilannya, ia yakin mereka akan menjadikannya sebagai murid pribadi dari beberapa instruktur tingkat tinggi. Sekalipun ia tidak berhasil menjadi murid pribadi, ia merasa cukup asalkan ia masuk kelas khusus dan memperoleh keistimewaan setingkat itu. Namun, kata-kata Yehuda selanjutnya mengejutkan Es dan membuatnya waspada. Baiklah, Archie Soul Life tetap ada, dan yang lainnya akan pergi bersama instruktur Mailah untuk menandatangani kontrak rahasia Institut Iblis Kerajaanmu. Pengungkapan ini mengejutkan para iblis muda itu dan memandang Archie dengan rasa iri, kagum, dan bahkan kebencian. Lukas khususnya tidak mau menerima situasi ini. Mereka semua mengira Archie akan ditempatkan di kelas khusus dan akan mendapatkan pilihan. Mailah tampaknya tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan segera membungkuk ke arah Yehuda sebelum dia membawa keempatnya ke ruangan lain untuk menyelesaikan proses pendaftaran mereka. Sekarang, hanya Yehuda dan Archie yang tersisa di dalam ruangan tertutup itu. Senyum tipis muncul di wajah Yehuda yang tanpa ekspresi saat ini sambil menatap Archie dengan ramah dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Kamu berbeda dari keempat orang itu, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan ini." Es merasa lega karena ini bukan tentang masalah identitas. Dia berpura-pura rendah hati dan dengan hormat berkata, "Silakan berikan instruksi Anda." Senyum Yehuda tidak memudar dan mengangguk sebelum berkata, "Berkat kinerja luar biasa dan pola pikir tajammu, kamu berhasil mendapatkan kepercayaan dari 2 kepala asrama. Itu adalah pencapaian yang mengagumkan. Jadi, sebagai hasilnya, kamu akan menjadi siswa kelas khusus dan diberi pilihan untuk memilih antara rumah pejuang jiwa dan rumah pembunuh jiwa. Aku akan memberimu narasi singkat tentang kedua rumah itu seperti yang telah kuceritakan, dan kemudian kamu dapat memilih rumah mana yang lebih cocok untukmu." Yehuda menyampaikan, rumah pejuang jiwa adalah tempat bagi prajurit jiwa yang menempuh jalur pemurnian tubuh dan pengembangan jiwa secara bersamaan, dan mereka akan mengajarkan kalian cara bertarung dengan seorang praktisi bela diri yang juga ahli dalam pemurnian tubuh secara setara. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Ada banyak hal lain yang akan kamu pelajari, seperti pembuatan rune, alkimia jiwa, pemukulan rune, dan apapun yang dapat dilakukan oleh jiwa, tetapi pertarungan adalah spesialisasi dan fokus utama mereka, sementara hal-hal lain bersifat tambahan untuk memperkuat jiwamu. Hal-hal ini juga umum di rumah pembunuh jiwa. Keahlian khusus dan fokus utama rumah pembunuh jiwa adalah mendidik para pembunuh yang ahli dalam seni penyamaran, racun, tipu daya, mata-mata, dan seni membunuh. Rumah ini adalah rumah khusus yang diciptakan oleh Yang Mulia Raja tanpa ampun saat beliau naik ke tahta iblis untuk meningkatkan jaringan informasi kita dan melatih para pembunuh. Hanya mereka yang memiliki pikiran seperti pembunuh yang diterima di asrama ini, dan semua murid di sana ahli dalam seni membunuh. Sama seperti iblis mimpi buruk itu, Charles, meskipun ia terlahir dengan garis keturunan yang cocok untuk pembunuh, tidak seperti para pendahulunya, ia berjalan di jalan seorang pejuang, jadi ia tidak diberi pilihan seperti siswa kelas luar biasa lainnya. Sekarang, pilihlah asrama disiplin mana yang ingin kamu masuki, dan pilihan ini tidak dapat diubah kecuali Yang Mulia Kaisar memberikan keputusannya. Yehuda terkekeh di akhir. Es tidak langsung menjawab dan berpikir, jika aku memasuki rumah pembunuh jiwa, yang kedengarannya cukup menarik karena bersekutu dengan pencuri, aku mungkin akan mempelajari beberapa trik baru. Itu juga tempat di mana aku tidak perlu bertarung di tempat terbuka seperti di rumah pejuang jiwa. Pilihan ini cukup jelas bagi Es bahkan jika ia diberi kesempatan untuk memasuki keempat rumah Soul Assassin paling cocok untuknya karena ia dapat tetap bersembunyi tanpa rasa khawatir. Terlebih lagi, karena dia akan mencuri seluruh perpustakaan Institut Iblis Kerajaan, tidak peduli kemana dia pergi, semua pengetahuan itu akan menjadi miliknya, pada akhirnya. Jadi, dia menjawab tanpa ragu, saya akan memilih rumah pembunuh jiwa. Yehuda tidak bertanya kenapa atau apapun, dan dia mengeluarkan kontrak jiwa putih dari cincin penyimpanannya, menaruhnya di atas meja, dan berkata, ini adalah kontrak jiwa rahasia yang harus ditandatangani oleh setiap siswa di lembaga kami saat masuk. Di dalam kontrak ini,
Ada peraturan dan ketentuan dari Soul Assassin House yang harus kamu patuhi, juga beberapa hukum penting lainnya di institut ini, seperti kamu tidak boleh membunuh sesama siswa, dan kamu harus membuat cakram tanda jiwa di dalam institut agar kami dapat mengetahui kondisimu. Aku tahu sebagian besar iblis tidak akan membuat soul mark disk karena sangat menyakitkan, tetapi itu adalah hukum, dan itu demi kebaikanmu sendiri karena kami akan dapat menyelidiki dan membalas kematianmu yang mengerikan jika itu terjadi. Luangkan waktumu untuk membaca kontrak jiwa ini. Mata S menyipit sedikit. Sebuah cakram tanda jiwa dan setiap murid memilikinya. Bukankah ini berarti jika aku membunuh seseorang demi wajahnya, aku akan ketahuan? S hampir lupa tentang cakram tanda ki dan cakram tanda jiwa ini, yang dapat memberitahu orang lain tentang kematian pemiliknya. Dari ingatan Archie, S tahu Archie tidak pernah membuat cakram tanda jiwa karena dia benci rasa sakit, jadi dia tidak pernah setuju untuk membuatnya, atau akan jauh lebih merepotkan jika Archie memiliki cakram tanda jiwa di klan jiwa runik. Itu merupakan rintangan di jalannya, tetapi dia tidak punya cara untuk memutus hubungan dengan cakram tanda tersebut, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain lebih berhati-hati tentang siapa yang dia bunuh mulai sekarang. Mengenai kontrak jiwa, itu adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Dalam pikiran orang lain, memutuskan kontrak jiwa hampir mustahil, tetapi dia bisa melakukannya dengan perintah sederhana. Jadi, dia menandatanganinya dan kemudian hanya perlu membayar 100.000 TP untuk menciptakan kesadaran jiwa palsu dengan bantuan sistem. Bahkan anggota keluarganya pun memiliki hak istimewa ini. Mereka tidak akan pernah menjadi budak orang lain atau terikat oleh apapun. Kontrak jiwa telah ditandatangani. Yehuda tidak curiga dan mengeluarkan pakaian institut serta cincin penyimpanan. Ini adalah pakaian Anda dan semua informasi serta peta lembaga yang ditandai dengan area yang dapat Anda akses dan area terlarang. Ada juga lencana pelajarmu, yang punya banyak fungsi. Misalnya, lencana ini akan mencatat poin kerajaanmu dan informasi lain tentang hak istimewamu sebagai siswa kelas khusus, tempat tinggalmu, jadwal kelasmu, dan perintah apapun dari lembaga akan diterima oleh lencana ini, jadi jangan sampai hilang atau kamu akan dihukum. S mengambil pakaian dan cincin penyimpanan. Namun, pada saat dia melakukannya, suara sistem berbunyi. Sama dengan. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang. Jenis misi, misi berantai. Tanda hubung. Misi berantai, misi terakhir. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Syarat 1, menyusup ke Institut Iblis Kerajaan. Status, selesai. Syarat 2, rampok perbendaharaan Institut Iblis Kerajaan. Syarat 3, rampok perpustakaan Institut Iblis Kerajaan. Tanda hubung. Hadiah. Hadiah penyelesaian, syarat 1, hadiah dirilis. 1. 500.000 EXP dan 500.000 SP. Klaim nanti. 2. Visi pencuri. Klaim nanti. 3. Plus 1 nilai dalam prinsip pembongkar pencuri surga. Klaim nanti. Tanda hubung. Hadiah penyelesaian, syarat 2. 1. 1 juta EXP dan 1 juta SP. 2. Seni siluman jiwa. 3. Dasar-dasar pembuatan arai kelas 1 hingga kelas 3. Hadiah penyelesaian, syarat 3. 1. 3.500.000 EXP dan 3.500.000 SP. 2. Pencopet mutlak. 3. 3 token peningkatan item menengah. Tanda hubung. Anggota rumah pencuri, izinkan. Waktu, 12 tahun. Hukuman, akhir misi. Sama dengan. S sangat gembira saat melihat hadiah dari kondisi pertama dirilis. Ia bertanya-tanya kapan sistem akan menganggap kondisi itu selesai. Ternyata saat dia memperoleh dan menerima lencana pelajar serta pakaian dari Royal Demon Institute, sistem menganggapnya berhasil menyusup ke dalam institut tersebut. Yehuda berkata, saat itu juga, sekarang, pergilah dan ganti pakaian institutmu dan kemudian bergabunglah dengan instruktur Mailah. Dia akan mengantarmu ke sisi lain, dan kemudian akan ada seseorang dari distrikmu yang akan menjemputmu dari sana.
Terima kasih, Tetua. Archie membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Yehuda mendesah sedih saat melihat Archie pergi dan bergumam, apa yang dipikirkan para pengeluh tua itu.